Bab 531 Siapa yang mengancam siapa? Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Ketiga anggota yang semula memutuskan untuk datang ke pertemuan perundingan semuanya telah mengubah keputusan mereka tidak datang. Tang Mingde berkata dengan wajah yang sangat jelek, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Awalnya hanya tersisa 5 orang untuk berpartisipasi, namun kini 3 orang lainnya berubah pikiran dan melepaskan merpati. Kemudian yang ikut negosiasi hanya dia dan Jirumei, 2 anggota Kadin. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Kami mewakili kepentingan seluruh pedagang Jiangnan. Jiru memucat karena marah, kata. Tuan Tang, apakah kita juga? Asisten di belakangnya bertanya dengan ragu-ragu. Kami tidak akan pernah bisa melarikan diri. Tang Mingde menolak dengan dingin, saya tidak percaya, kamar dagang Huaibei benar-benar dapat menutupi langit dengan satu tangan. Selain marah, mata Jirumei juga tegas. Dengan Fang Yu berdiri di sampingnya, tidak ada rasa takut di hatinya. Masuk, Tang Mingde menarik napas dalam-dalam dan memimpin ke dalam gedung. Menurut negosiasi sebelumnya, semua anggota kamar dagang Huaibei yang berpartisipasi harus berdiri di depan pintu untuk menyambut kedatangan kamar dagang Jiangnan. Tapi kali ini, hanya satu asisten yang berdiri di sini untuk memimpin. Sikap kamar dagang Huaibei sudah terlihat jelas. Tang Mingde dan Jirumei sangat marah, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengikuti asisten itu ke atas. Negosiasi akan diadakan di ruang konferensi di lantai 78. Tuan Tang, Nona Ji, ruang konferensi ada di depan Anda, silakan masuk. Asisten itu membungkuk sedikit dan memberi isyarat. Tang Mingde dan Jirumei masuk ke ruang pertemuan dengan 2 asisten, ditambah Fang Yu, totalnya 5 orang. Begitu Anda memasuki ruang konferensi, Anda dapat melihat sisi berlawanan dari meja konferensi, dengan 15 orang duduk. Orang-orang ini adalah perwakilan dari kamar dagang Huaibei. Melihat Tang Mingde dan Jirumei serta yang lainnya masuk, wajah orang-orang ini bercanda. Tang Dong, di mana orang lain di kamar dagangmu? Seseorang bertanya. Tang Mingde meliriknya, tidak menjawab, tetapi berjalan ke meja konferensi dan duduk di posisi tengah. Jirumei duduk di sampingnya. Di kamar dagang Huaibei, banyak pria menatap Jirumei dengan mata tidak bermoral. Jirumei tampak tidak senang, mengerutkan kening. Tang Dong, apakah kamu bercanda? Pada saat ini, pria yang duduk di tengah posisi berlawanan berbicara. Dia adalah seorang pria parubaya yang tampan berusia sekitar 40 tahun. Matanya tajam, auranya kuat. Ketua Gurong, apa yang kita bercanda? Tang Mingde bertanya balik dengan ekspresi muram. Kalian berdua berpartisipasi dalam pertemuan negosiasi, bukankah kalian bercanda? Gurong sedikit menyipitkan mata dan berkata, benar, kita semua ada di sini, tapi hanya ada 2 orang di pihakmu. Ini adalah rasa tidak hormat terhadap kamar dagang Huaibei kita. Anggota yang duduk di sebelahnya setuju. Wajah Tang Mingde sangat jelek, alisnya berkerut, dan dia menahan amarahnya dan berkata, kamu tahu alasan mengapa jumlah kami sangat sedikit, kamu lebih tahu daripada siapapun. Wajah Gurong menunduk, dan dia berkata, Tang Dong, aku tidak mengerti maksudmu. Aku tahu sesuatu telah terjadi pada pimpinan Dong. Aku juga sangat sedih mengenai masalah ini karena aku memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan pimpinan Dong, tapi kata-katamu sepertinya sedikit menyalahkan kami. Tang Mingde menarik napas dalam-dalam. Dia tahu tidak ada gunanya membicarakan masalah ini sekarang. Anda harus tenang sebelum negosiasi dapat dilanjutkan. Pertemuan negosiasi bisa dimulai. Tang Mingde memandang asisten di samping, dan asisten itu mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya. Demikian dokumen penjelasan yang telah disusun oleh Ketua Dewan Direksi sebelumnya dan disiapkan untuk digunakan pada rapat perundingan hari ini. Tunggu. Gurong mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada Tang Mingde untuk berhenti. Tang Mingde memandang Gurong. Hanya kalian berdua kamar dagang Jiangnan yang ada di sini, dan negosiasi ini tidak mungkin dilakukan. Gurong berkata dengan dingin. Tidak bisa melanjutkan. Kami, ekspresi Tang Mingde berubah dan dia ingin berbicara. Hanya kalian berdua, bagaimana kalian mewakili seluruh kamar dagang Jiangnan? Negosiasi ini sangat penting, dan saya tidak ingin membuat kesalahan apapun, kata Gurong. Isi negosiasi kita semuanya telah disetujui oleh anggota kamar dagang, yang sepenuhnya dapat mewakili maknanya. Kata Tang Mingde, lalu mengapa mereka tidak ikut serta dalam negosiasi?
Bukankah ini jelas-jelas merupakan perselisihan? Seorang anggota Kamar Dagang Huaibei menyela. Mereka tidak datang untuk berpartisipasi karena, pada titik ini, Tang Mingde berhenti. Meskipun saya tahu Kamar Dagang Huaibei telah mengirim seseorang untuk melakukannya, tetapi jika saya mengatakannya tanpa bukti, saya hanya akan dipukuli, dan tidak akan berpengaruh. Karena apa? Gurong bertanya. Melihat penampilan pihak lain yang tidak bermoral, kemarahan Tang Mingde akan meledak. Jirumei juga menjadi pucat karena marah, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Baiklah, perundingan bisa dilanjutkan. Tapi isi perjanjiannya harus sama persis dengan perjanjian sebelumnya, karena perjanjian itu bisa mewakili makna seluruh anggota Kamar Dagang Anda setidaknya 5 tahun lalu. Gurong tersenyum. Mendengar lamaran ini, kemarahan Tang Mingde tidak bisa lagi ditahan. Dengan kekuatan Kamar Dagang Jiangnan saat ini, bagaimana mungkin mereka hanya mau mengambil 30% keuntungan? Gu Presiden, kamu tidak masuk akal. Tang Mingde berkata dengan marah. Kaulah yang tidak masuk akal. Wajah Gurong tiba-tiba berubah dingin, dia menamparkan meja, berdiri, menatap langsung ke arah Tang Mingde, dan berkata dengan dingin, tidak ada yang salah dengan lamaranku. Jika kamu tidak setuju, kamu bisa langsung pergi. Meninggalkan dianggap sebagai pembatalan perundingan dan akan diadakan kembali tahun depan. Selama tahun ini, semuanya akan dibagi sesuai kesepakatan terakhir. Jika Anda setuju, maka kami akan menandatangani perjanjian 5 tahun lagi seperti yang terakhir kali. Kedua pilihan itu sebenarnya sama, kamu bisa memilih apapun yang kamu mau. Aku juga tidak bisa memilih. Tang Mingde memandang Gurong dan berkata dengan tegas. Mata Gurong dingin dan tajam, menatap Tang Mingde, tiba-tiba menunjukkan senyuman dingin, dan berkata, Tang Dong, ku dengar keluarga ketua Dong meninggal di rumah dalam keadaan yang menyedihkan. Apakah ini benar? Apakah kamu mengancamku? Tang Mingde bertanya dengan wajah berkedut. Ancaman, saya tidak bisa membicarakannya. Saya tidak pernah mengancam siapapun. Gurong duduk kembali di kursinya dan menarik dasi di depan lehernya. Saat ini, sesosok tubuh masuk ke ruang pertemuan. Pria ini memakai topi di kepalanya dan kacamata hitam di wajahnya. Longkuanlah yang pernah bertemu sebelumnya. Wajah Tang Mingde tiba-tiba berubah saat melihat orang ini. Dia tidak menyangka Gurong berani memanggil orang ini ke ruang konferensi dengan cara yang adil. Tuan Longkuan adalah temanmu, dia baru saja pergi ke rumahmu untuk minum teh beberapa hari yang lalu, kata Gurong. Iya, hanya saja terjadi kecelakaan dalam proses minum teh. Longkuan mengambil kata-kata itu dan memandang Tang Mingde. Bahkan melalui kacamata hitamnya, dia bisa melihat niat membunuh di matanya. Mendengar ancaman dalam kata-kata Longkuan, kemarahan Tang Mingde membara hingga ekstrim. www.novelringan.com Longkuan, saya menganggap Anda sebagai teman, dan Anda ingin menyakiti seluruh keluarga saya. Tang Mingde tidak tahan lagi, dia tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arah Longkuan dengan marah. Tang Dong, menurutku kamu masih belum mengetahui situasinya. Longkuan berkata perlahan, sambil berbicara, dia menyentuh sakunya dengan miliknya tangan kanannya, seolah ingin mengeluarkan sesuatu. Tapi saat ini, ledakan, dengan suara teredam, seluruh tubuh Longkuan tertarik ke sisi Tang Mingde dari seberang meja konferensi. Fang Yu, yang tidak bersuara sejak memasuki ruang pertemuan, mencubit leher Longkuan dengan satu tangan dan mengangkatnya ke udara. Longkuan berjuang mati-matian, dan kacamata hitam di wajahnya terlempar keluar, memperlihatkan wajah aslinya. Saya melihat kelopak mata di bawah kedua matanya semuanya hitam, yang terlihat sangat aneh. Apa yang sedang kamu lakukan? Gurong dan anggota Kamar Dagang Huaibei lainnya bereaksi, dan mereka bentrok di meja. Terutama Gurong, wajahnya pucat. Tang Dong, beraninya kamu membiarkan bawahanmu melakukannya. Tahukah kamu di mana ini? Tahukah kamu konsekuensi melakukan ini? Gurong menatap Tang Mingde dan bertanya dengan suara dingin. Apa yang akan dilakukan orang ini? Fang Yu bertanya, menoleh untuk melihat Tang Mingde. Tang Mingde melihat kulit Longkuan, kulitnya membiru, seperti bebek sebelum dia mati. Di satu sisi, dia penuh kebencian dan kemarahan terhadap Longkuan, tapi di sisi lain, jika dia membunuh orang di sini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ini adalah ibu kota selatan, tempat Kamar Dagang Huaibei. Dengan energi Gurong di Huaibei, mereka yang membunuhnya harus membayar mahal. Dr. Genius Fang, atau Tang Mingde hendak berbicara,
tetapi 4 pengawal bergegas masuk dari luar pintu dan mengeluarkan pistol mereka dan mengarahkannya ke Fang Yu. Gurong melihat ke-4 pengawal di belakang dan melihat. Ke-4 pengawal itu membidik kaki Fang Yu dan langsung menarik pelatuknya. Bum bum bum, 4 suara tembakan terdengar di ruang konferensi. Jiru Mei yang duduk di sebelah Fang Yu berteriak ketakutan dan menutup matanya. Ledakan. Saat ini, ada suara keras. Sebelum peluru menyentuh kaki Fang Yu, peluru itu dipantulkan oleh energi kemarahan dari tubuh Fang Yu. 4 peluru ditembakkan ke paha 4 pengawal. Apa? Ke-4 pengawal itu semuanya jatuh ke tanah, menutupi luka paha yang tertusuk peluru, meratap berulang kali. Karena kamu yang pertama melakukannya, jangan salahkan aku. Fang Yu meraih kepala Long Quan yang setengah tercekik, dan membantingnya ke meja konferensi. Ledakan. Sebuah lubang dibuat dari meja konferensi, dan Long Quan menjerit. Meraih kepalanya lagi, hanya darah di wajahnya yang terlihat. Melihat pemandangan berdarah ini, anggota kamar dagang Huaibei yang duduk di seberang tidak dapat lagi menahan rasa takut dan berteriak. Terbunuh. Hubungi penjaga keamanan. Beritahu asosiasi Budo untuk mengirim seseorang ke sana. Gurong, yang dalam keadaan tenang, juga bingung setelah melihat keterampilan Fang Yu. Sial, di mana Tang Mingde menemukan pengawal seperti itu? Sebelum Fang Yu mulai, begitu banyak orang di sana, dan mereka bahkan tidak menyadari keberadaan Fang Yu. Fang Yu memasukkan tangannya ke dalam saku tinju naga yang setengah mati dan mengeluarkan semua jimat di sakunya. Melihat pemandangan ini, Long Quan benar-benar putus asa. Bagi seorang talisman master, Fudi adalah satu-satunya senjata ofensif dan senjata ofensif terkuat. Ketika senjata mereka diambil oleh orang lain, mereka dikalahkan sepenuhnya, dan tidak ada harapan untuk kembali. Fang Yu mengambil Fudi Long Quan dan meliriknya dengan santai. Itu semua sampah, bisakah kamu menjadi jimat di level ini? Fang Yu mengangkat alisnya, dan sekelompok api merah muncul dari tangan kirinya, langsung membakar jimat itu menjadi abu. Tuanku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Long Quan memuntahkan darah di mulutnya, mengatakan ini dengan susah payah, dan kemudian pingsan. Fang Yu mengusirnya dengan santai. Ledakan. Long Quan jatuh di ruang terbuka di depan meja konferensi, hanya menghalangi jalan anggota kamar dagang Huaibei yang ingin keluar dari ruang konferensi. Melihat Long Quan, yang wajahnya penuh darah, dan keempat pengawalnya masih meratap dan berguling, para anggota kamar dagang gemetar ketakutan. Mereka menatap mata Fang Yu seolah-olah sedang melihat iblis. Pemuda ini sangat kejam. Nak, tahukah kamu siapa penguasa Long Quan? Kamu memukulinya seperti ini, jika kamu memberitahu tuannya, kamu pasti tidak akan dilepaskan. Gurong masih tetap tenang dan berkata, dia masih memiliki keyakinan di dalam hatinya. Karena pertemuan perundingan hari ini, ia juga mengundang beberapa pejabat senior dari asosiasi Budo Huaibei untuk hadir. Fang Yu ditangkap karena melakukan hal semacam ini, tidak mungkin meninggalkan ibu kota selatan. Oh, tuannya sangat kuat. Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Tuannya adalah ahli jimat yang terkenal, dan mudah untuk berhenti mengalir. Gurong berkata dengan sungguh-sungguh. Mudah menghentikan aliran. Fang Yu ingat, di mana dia sepertinya pernah mendengar nama ini. Dia segera teringat bahwa nama ini adalah nama yang ditemui Bai Ran di klub Xingyue beberapa waktu lalu. Tampaknya orang bernama Yi dan Liu ini memasang rantai pada Bai Ran dan menjebak Bai Ran dalam waktu yang lama. Tuan Yi akan kembali ke Huaibei dalam waktu dekat, dan Anda tidak akan lepas dari tanggung jawabnya saat itu. Kata Gurong, jika kamu mengenalnya, sebaiknya kamu memberitahunya. Seseorang bernama Bai Ran sedang mencarinya. Fang Yu tersenyum. Gurong mengerutkan kening, karena dia belum pernah mendengar nama Bai Ran, dia juga tidak tahu apa maksud Fang Yu. Fang Yu menoleh untuk melihat Tang Mingde dan berkata, di mana persetujuanmu? Keluarkan. Tang Mingde dan yang lainnya sudah tercengang. Mendengar kata-kata Fang Yu, Tang Mingde kembali sadar dan mengeluarkan salah satu dokumen di depannya. Ini adalah perjanjian awal yang disiapkan, kata Tang Mingde. Fang Yu menerima perjanjian itu, melemparkannya ke depan Gurong, dan berkata, saya hanya memberi Anda satu pilihan sekarang, yaitu menandatangani perjanjian ini. Gurong tampak jelek, menyipitkan mata ke arah Fang Yu, dan berkata, kamu mengancamku. Bukankah kamu juga baru saja melakukan ini? Fang Yu tersenyum, apakah ini perasaan tidak nyaman? Menghadapi sarkasme Fang Yu, Gurong sangat marah.
Tapi dia tahu bahwa dia hanya bisa menanggungnya sekarang. Ketika pejabat senior asosiasi Huaibei tiba, Fang Yu akan tamat sepenuhnya. Mengapa saya harus memeriksa isi perjanjian? Kata Gurong. Lihat, Fang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Baik Tang Mingde dan Jirumei menyadari bahwa Gurong mengulur waktu. Ini adalah ibu kota selatan, situs Gurong. Tentu bukan hal yang baik membiarkannya berlarut-larut. Tapi Fang Yu tidak peduli, dan Tang Mingde serta Jirumei tidak berbicara. Dibandingkan dengan diri mereka sendiri, mereka lebih percaya pada Fang Yu. Tapi hatinya penuh kebencian, ingin mendapat bagian 60%. Pergilah bermimpi, bagaimana kamar dagang Huaibei bisa menyerahkan lemak sebesar itu. Beberapa saat kemudian, terdengar suara langkah kaki di luar ruang pertemuan. Yang akan datang, Gurong tampak bersemangat dan melihat ke pintu ruang pertemuan. Di bawah bimbingan asisten, 3 orang berjubah putih masuk melalui pintu. Orang yang dikepalai adalah Zhao Jidao. Dan di samping mereka, ada 2 wakil presiden. Pertemuan negosiasi hari ini sangat penting bagi kamar dagang Huaibei, dan juga sama pentingnya bagi asosiasi Huaibei Budo. Karena asosiasi Huaibei Budo dapat memperoleh 40% dividen dari kamar dagang Huaibei setiap tahun, ini adalah jumlah uang yang sangat besar, pada dasarnya cukup untuk mendukung seluruh tahun asosiasi Huaibei Budo. Oleh karena itu, Zhao Jidao langsung membawa kedua wakil ketua tersebut untuk menunjukkan perhatiannya. Di sisi lain, hal ini juga untuk memberikan tekanan pada kamar dagang Jiangnan. Namun begitu mereka memasuki pintu, mereka bertiga melihat pengawal yang terjatuh ke tanah sambil meratap dan menarik keluar, serta Longkuan yang wajahnya berlumuran darah. Apa yang sedang terjadi? Wajah Zhao Jidao langsung menjadi muram dan bertanya. Ketua Zhao, Anda di sini. Gurong berkata dengan hormat sambil tersenyum. Ketika Tang Mingde dan Jirumei melihat Zhao Jidao dan yang lainnya masuk, wajah mereka berubah. Kartu truf Gurong ternyata adalah anggota senior asosiasi Huaibei Budo. Ini adalah masalah besar. Selama melibatkan asosiasi Budo, kamar dagang Jiangnan tidak memiliki peluang untuk menang. Karena kekuatan dunia seni bela diri Huaibei jauh lebih kuat dari dunia seni bela diri Jiangnan. Aku bertanya padamu, apa yang terjadi? Zhao Jidao bertanya dengan dingin. Dia melakukan semuanya. Kamar dagang Jiangnan membawa seorang pejuang yang ingin mengancam kita untuk menandatangani perjanjian yang tidak setara. Gurong menunjuk ke arah Fang Yu dan berkata dengan marah. Ini sangat berani. Zhao Jidao sangat marah dan melangkah maju. Ketika dia melihat profil Fang Yu, jantungnya melonjak. Saat ini, Fang Yu menoleh dan menatap Zhao Ji. Tenggorokan Zhao Jidao menggeliat, hampir menjerit. Bagaimana mungkin itu adalah Fang Yu? Ketua Zhao, saya tidak menyangka bahwa penyelamat yang dia tunggu adalah Anda. Fang Yu juga sedikit terkejut saat melihat Zhao Jidao. Tidak ada tempat untuk bertemu dalam hidup. Fang, Tuan Fang. Otak Zhao Jidao kosong, dan dia bahkan tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Dia mencoba yang terbaik untuk menganalisis situasi di hadapannya. Fang Yu membawa orang-orang Gurong ke tanah. Jadi Fang Yu jelas ada di sini atas nama kamar dagang Jiangnan. Ketika Zhao Jidao memanggil Fang Yu, tidak hanya Gurong tetapi juga Tang Mingde dan Jirumei tercengang, melihat ke Fang Yu dengan mata terbelalak. Tuan Fang, ini adalah Presiden Zhao dari Asosiasi Huaibei Budo. Dia bahkan dengan hormat menyebut Fang Yu sebagai orang dewasa. Bagaimana kabarnya? Saya bisa menjelaskan situasinya kepada Anda, jangan sampai menyulitkan Anda, kata Fang Yu. Tidak. Tuan Fang, saya tidak perlu memahami prosesnya. Zhao Jidao berkata dengan tegas, itu pasti tangan pertama Gurong. Pengusaha mereka begitu nyaman dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah kehilangan rasa kagum yang paling mendasar. Tenang, Tuan Fang, saya akan menangani masalah ini dengan tidak memihak dan tidak akan pernah membiarkan mereka lolos dari sanksi dan hukuman. Fang Yu mengangguk puas gelombang www.novelringan.com gelombang dan berkata, masih ada perjanjian asli. Perjanjian, Zhao Jidao menoleh untuk melihat Gurong, yang memegang perjanjian di tangannya. Tanda tangani sekarang, Zhao Jidao berkata dengan nada memerintah. Wajah Gurong pucat, dia tidak menyangka bahwa Zhao Jidao, yang telah menunggu begitu lama, akan benar-benar berada di pihak Fang Yu. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Segera tanda tangani perjanjiannya, Gurong berteriak lagi. Gurong gemetar. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan pilihannya. Dia mengambil pena itu dengan tangan gemetar,
dan menandatangani namanya di bawah beberapa dokumen. Saya sangat menyesal atas kesulitan yang ditimbulkan oleh negosiasi ini kepada Anda. Saya harap Tuan Fang. Zhao Ji membungkuk kepada Fang Yu dan berkata dengan nada meminta maaf. Jangan khawatir, aku tidak menyalahkanmu. Fang Yu tersenyum dan menepuk bahu Zhao Jidao. Saat ini, semua orang di seluruh ruang konferensi tercengang. Siapa yang percaya bahwa presiden sebuah asosiasi seni bela diri di suatu daerah akan sujud di depan seorang pemuda yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun? Tang Ningde dan Ji Rumei belum pulih dari keterkejutan mereka sampai mereka keluar dari gedung pusat keuangan Jinxiu. Ketika dia berjalan ke mobil, Ji Rumei sedikit lega, menatap Fang Yu dengan mata yang rumit, dan bertanya, Tuan Fang, apakah Anda kenal Ketua Zhao? Yah, aku sudah berurusan sekali atau dua kali, kata Fang Yu. Apalagi yang ingin ditanyakan Ji Rumei ketika ponsel Fang Yu berdering. Fang Yu mengangkat telepon dan menghubungkan ke telepon. Tuan Fang, Gunung Qiankun di barat Huaibei telah berubah, kata Qin Lang. Apa perubahannya? Fang Yu bertanya. Kudengar ada hantu abadi di Gunung Qiankun, kata Qin Lang kaget tantu peri. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan bertanya, apakah kamu yakin? Petik 2. Tidak yakin, tapi stafku mengirimiku foto, dan aku akan mengirimkannya kepadamu sekarang, kata Qin Lang. Beberapa detik setelah menutup telepon, Fang Yu menerima pesan teks dari Qin Lang. Isi pesan teks itu adalah foto. Di depannya ada gunung yang tinggi dan lebar, dan seharusnya fotografer mengambil foto ini dari posisi yang jauh. Di puncak gunung, semburan cahaya muncul, dan di atas cahaya tersebut, ada bayangan humanoid. Dilihat dari objek referensi di sekitarnya, sosok ini sangat besar, kira-kira seukuran seluruh gunung di bawahnya. Namun dalam foto tersebut, gambar hantu ini cukup kabur, dan sulit untuk melihat ciri-ciri lain kecuali wujud manusia. Dari sudut pandang hantu ini, hanya dapat dikatakan bahwa ia adalah hantu humanoid berukuran besar, yang tidak dapat dikaitkan dengan peri. Tuan Fang, apakah Anda baik-baik saja? Mari kita kirim Anda kembali ke kediaman Anda dulu. Ji Rumei melihat Fang Yu menatap telepon dengan saksama dan berbisik. Yah, kembali saja, jawab Fang Yu. Setelah beberapa saat, dia menelepon kembali Qin Lang. Mengapa kamu mengatakan ini adalah hantu yang abadi? Apakah ini penilaian bawah sadarmu, atau apakah ada yang memberitahumu? Fang Yu bertanya. Setelah kejadian ini, dunia seni bela diri Huaibei hancur. Pepatah mengatakan bahwa bayangan abadi datang dari kelompok pejuang. Qin Lang berkata, seharusnya ada sejumlah besar prajurit dalam perjalanan ke Gunung Qiankun sekarang. Naik, Fang Yu sedikit mengernyit. Tahukah Anda, para beku hanya bisa menjadi abadi setelah melewati malapetaka dan naik. Setelah menjadi abadi, dia telah meninggalkan bumi. Dengan kata lain, tidak seorang pun di dunia ini yang seharusnya melihat dewa abadi dengan matanya sendiri, bahkan Fang Yu, yang telah hidup selama hampir 5.000 tahun. Fang Yu melihat sekilas hantu di foto ini, dan tidak akan pernah mengasosiasikannya dengan peri, paling-paling itu adalah versi gambar yang diperbesar. Mengapa para pejuang ini mengira ini adalah hantu keabadian? Ciri-ciri apa yang mereka lihat? Fang Yu bertanya. Qin Lang terdiam beberapa saat, dan sepertinya juga berpikir. Entahlah, mungkin hantu ini terlalu besar, dan masih dipenuhi cahaya putih. Kalau dipikir-pikir, agak mirip dengan peri yang digambarkan dalam legenda. Qin Lang menjelaskan, di mana kamu mendengar legenda itu? Fang Yu bertanya, itu hanya beberapa novel rakyat dan buku sejarah, kata Qin Lang. Fang Yu tidak berkata apa-apa. Apa saja yang ada di Gunung Qiankun, Anda bisa melihatnya secara langsung. Bagaimanapun, Fang Yu belum menyerap sedikit pun aura sejak saat itu di Far North. Sampai level ini, dia masih harus menerobos, dan tidak ada gunanya lagi melakukan pertarungan kecil-kecilan. Dia harus menemukan sesuatu seperti pembuluh darah roh yang dapat dengan cepat memberikan aura dalam jumlah besar untuk menembus aura tingkat 10.000 dalam satu gerakan. Kembali ke pintu apartemen, Fang Yu hendak mendorong pintu dan keluar dari mobil. Tuan Fang, saya akan tinggal di Metropolis Selatan selama beberapa hari. Ketika Anda ada waktu luang, saya ingin tahu apakah Anda keberatan jika saya datang ke rumah Anda untuk duduk sebentar. Ji Rumei bertanya, ya, kamu bisa datang kapan saja saat aku di rumah. Jawab Fang Yu. Oke, Ji Rumei berkata sambil tersenyum, saya sangat menghargai Anda hari ini, Tuan Fang.
Tang Mingde memandang Fang Yu dengan rasa terima kasih di matanya. Jika bukan karena Fang Yu, mereka tidak hanya akan dipermalukan hari ini, mereka mungkin tidak akan keluar dari gedung itu. Namun kini, hasil terbaik telah didapat. Gurong menandatangani perjanjian tersebut. Dalam 5 tahun ke depan, pendapatan Kamar Dagang Jiangnan akan meningkat beberapa kali lipat dari 5 tahun sebelumnya. Dr. Genius Fang, saya. Tang Mingde ingin mengatakan sesuatu. Baiklah, aku pergi dulu. Fang Yu mendorong pintu dan keluar dari mobil dan berjalan ke gedung apartemen. Jiru Mei dan Tang Mingde melihat kepergian Fang Yu dengan pandangan berbeda. Setelah sekian lama, Tang Mingde mengalihkan pandangannya, menghela nafas, dan berkata dengan penuh emosi, sungguh beruntung seluruh keluarga Tang saya mengenal orang seperti Dr. Fang. Jiru Mei memandang Tang Mingde dan tersenyum ringan, ya, kita semua beruntung. Fang Yu kembali ke rumah, Ye Seng Sui sedang berkultivasi di kamarnya. Saat itu jam 12 siang itu. Bayangan peri, Fang Yu duduk di kursi di depan meja, matanya mengingat. Dia tahu betul bahwa hantu di Gunung Qiankun tidak ada hubungannya dengan peri. Tapi sejauh yang dikatakan makhluk abadi, itu menyebabkan ingatannya berdebu. Di dunia budidaya makhluk abadi sebelumnya, meskipun makhluk abadi sangat langka, selalu ada kekuatan besar yang melonjak setiap saat. Pada saat itu, keabadian tidak sejauh sekarang. Hampir setiap beku yang melangkah di jalan menuju keabadian memiliki impian untuk menjadi abadi di dalam hatinya. Ketika Fang Yu baru saja bergabung dengan Tian Daomen, dia bertanya kepada gurunya seperti apa keberadaan abadi itu. Dalam hatimu, apa pendapatmu tentang makhluk abadi? Sang master bertanya secara retoris. Saya tidak tahu, dia orang yang sangat kuat. Fang Yu masih muda saat itu. Maka yang abadi adalah orang yang sangat kuat. Sang guru berkata, seperti apa makhluk abadi dalam pikiranmu, seperti apa makhluk abadi itu. Apa yang orang lain sebut sebagai makhluk abadi adalah apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Seperti apa sebenarnya peri itu? Fang Yu bertanya. Bodoh. Tuan itu memukul kepala Fang Yu, berbalik dan pergi. Sampai hari ini, Fang Yu masih belum memahami arti kata-kata guru, atau dengan kata lain, dia tidak mengerti. Namun selama bertahun-tahun, Fang Yu telah terhenti dalam periode pemurnian Qi, yang membuatnya tidak lagi ingin menjadi abadi. Dibandingkan memikirkan tentang kemunculan makhluk abadi, dia lebih rela memikirkan seperti apa rupanya setelah menembus masa fondasi. Setelah memikirkannya, Fang Yu mengambil pena, menyebarkan selembar kertas putih di atas meja, lalu menulis. Beberapa menit kemudian, di atas kertas putih, terlihat sosok berkibar dalam warna putih. Temperamennya berdebu, peri Qi tertahan di dalam tubuh, dan penampilannya tidak berbeda dari orang biasa. Ini mungkin penampilan Fang Yu seperti peri. Fang Yu melihat sosok di kertas itu, menghela nafas, menggosok kertas putih itu, dan membuangnya ke tempat sampah. Lalu dia bangkit dan keluar dari kamar. Setelah memeriksa lokasi Gunung Qiankun di peta ponsel, Fang Yu ingin langsung mengaktifkan Netherling Ring dan mengirimkannya ke sana. Tapi setelah memikirkannya, dia berjalan ke pintu kamar Ye Seng Sui dan mengetuk pintu. Ye Seng Sui terbangun dari kondisi kultivasi dan buru-buru bangkit untuk membuka pintu. Tuan Fang, Anda, bagaimana kalau membawa Anda ke Gunung Qiankun di bagian barat Huaibei? Fang Yu bertanya. Bagus. Ye Seng Sui mengangguk karena terkejut. Dia tidak menyangka Fang Yu akan membawanya keluar. Ini jelas merupakan kesempatan pengalaman sekali seumur hidup. Akan ada sedikit penyedotan di terowongan luar angkasa. Membaca www.ukansu.com nanti pegang lenganku, jangan lepaskan, kata Fang Yu. Yah, begitu. Ye Seng Sui berdiri di samping Fang Yu, menundukkan kepalanya, dan mengulurkan tangannya untuk memeluk lengan Fang Yu. Fang Yu mengangkat tangan kanannya, dan cincin halus di jari telunjuknya bersinar terang. Bas, detik berikutnya, dia dan Ye Seng Sui menghilang di ruang tamu. Di sebelah barat Huaibei, Gunung Qiankun. Gunung ini merupakan tempat pemandangan bintang 3 yang terkenal di sebelah barat Huaibei, dan tidak banyak wisatawan yang datang ke sini untuk mendaki gunung tersebut pada hari kerja. Nama Qiankun diberikan karena penampilan dan lanskap gunung ini yang heroik dan spektakuler. Hari ini adalah hari Senin, hari kerja, ditambah lagi tengah hari, yang secara logis merupakan periode waktu paling sepi di tempat pemandangan itu. Namun situasinya sebaliknya. Pada saat ini,
di pinggiran area pemandangan Gunung Qiankun, banyak orang berkumpul dalam kegelapan. Jumlahnya setidaknya ribuan. Terlebih lagi, pertumbuhannya sangat pesat. Sambil memegang ponsel atau kamera, sekelompok orang ini menatap hantu yang muncul di Gunung Qiankun dan mengambil foto dengan panik. Pemandangan yang luar biasa, pemandangan langka dalam satu abad, pastikan untuk berfoto sebagai kenang-kenangan. Selain manusia yang datang untuk mengagumi tontonan tersebut, beberapa pejuang juga bergegas ke kaki Gunung Qiankun. Mereka melihat ke arah sinar besar cahaya di puncak gunung, keterkejutan di wajah mereka tidak berbeda dengan manusia. Bayangan manusia di Gunung Qiankun terlalu besar. Benar saja, seperti rumor yang beredar, itu adalah hantu peri. Tanpa diduga, saya akan menyaksikan jejak peri dengan mata kepala sendiri. Hantu ini sangat besar, saya bahkan bisa merasakan tekanannya. Di puncak gunung, atau di gunung, pasti ada sesuatu tentang harta abadi yang lahir. Kalau tidak, mustahil menimbulkan penglihatan seperti itu. Sekelompok prajurit berdiskusi dengan penuh semangat. Baik manusia fana yang datang untuk menyaksikan keajaiban atau pejuang yang berpikir untuk berburu harta karun di Gunung Qiankun, kebanyakan dari mereka berada di depan Gunung Qiankun. Pada saat ini, di sisi Gunung Qiankun, di dalam pagar pembatas tempat pemandangan itu, 8 prajurit berdiri. Dari sudut pandang, pria dan wanita yang berdiri di depan jelas merupakan pemimpin tim ini, dan 6 prajurit di belakang semuanya adalah pengikut keduanya. Pria dan wanita ini, pria terlihat tampan, wanita memiliki wajah yang lembut, dan alis keduanya sangat mirip. Mereka jelas bersaudara. Saudaraku, gunung yang rusak ini sepertinya tidak memiliki harta karun. Apakah kita benar-benar perlu naik ke sana? Kata gadis itu dengan permen lollipop di mulutnya. Laki-laki itu menoleh dan melirik ke arah gadis itu, lalu berkata, "Naner, karakter pemalasmu perlu diubah. Kita hanya mampir ke sini untuk melihat-lihat. Kita tidak harus memiliki harta untuk bisa melakukannya." "Tidak apa-apa, UCG, kamu benar-benar semakin bertele-tele, dan kamu semakin mirip ibumu." Gadis itu menyela khotbah pria itu dengan tidak sabar. "Anda," UCG memelototi Yunan, mencoba mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Dia tahu betul karakter adiknya. "Ayo, aku harus marah lagi. Tidak peduli apa, karena kita di sini, kita harus naik dan berbalik. Jika kita benar-benar mendapatkan harta apapun, para tetua di klan pasti akan memuji kita," kata UCG. "Hah, penjilat, setiap hari aku ingin menyenangkan orang-orang tua itu." Yunan menatap UCG dengan pandangan menghina dan berkata. UCG mengejang, tapi tidak berkata apa-apa. 6 pengikut di belakangnya sedikit mengubah ekspresi mereka. Di seluruh keluarga Yu, hanya Yunan yang berani menyebut tetua klan sebagai orang tua. "Berhenti bicara, bersiaplah untuk naik gunung." UCG sangat takut dengan mulut Yunan dan segera mengganti topik pembicaraan. Satu danau dari tim UCG, tim beranggotakan 5 orang lainnya muncul. Kelompok prajurit ini semuanya mengenakan jubah hitam, dengan tato, luo, emas di dada mereka. Kelompok prajurit berjubah hitam ini memiliki wajah dingin dan aura yang kuat, samar-samar memancarkan rasa membunuh. "Kami beruntung, tapi kami datang ke Huaibei untuk berpartisipasi dalam pesta ulang tahun, jadi kami menemui tontonan seperti ini." Pria yang berdiri di depan tim berkata dengan sedikit lengkungan di mulutnya. Pria itu tampak sangat muda, dengan ujung tajam dan mata tajam. "Tuan muda, saya mendengar bahwa saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Yu juga ada di sini." Seorang prajurit di belakang melangkah maju dan berbisik. "Oh," pria itu bertanya sambil menoleh untuk melihat bawahan ini, menyipitkan matanya, "Apakah kamu yakin?" "Ya, saya dikirim untuk mengikuti bawahan mereka, dan beritanya baru saja kembali," jawab bawahan itu. Alis pedang pria itu sedikit berkerut, lalu terulur, mulutnya terbuka, memperlihatkan senyuman dingin dan tajam. "Tuhan memperlakukanku dengan baik, dan dia memberiku kesempatan yang bagus." Pria itu tertawa terbahak-bahak. "Hari ini, aku, Luo Teng, akan menghapuskan penghinaan yang diderita keluarga Luo sebelumnya." Matahari terik, matahari menyebar di permukaan tanah, dan suhunya tinggi. Namun, semakin banyak orang berkumpul di bawah Gunung Qiankun. Dan hantu di Gunung Qiankun berdiri di sana seperti biasa, dengan sosok yang sangat stabil, dan kepalanya hampir menghadap awan di langit. Efeknya lebih baik dari yang diharapkan.
Sosok Anggun berdiri di menara sinyal 2 kilometer jauhnya dari Gunung Qiankun. Melihat semakin banyak orang berkumpul di kaki Gunung Qiankun, wanita itu tersenyum cemberut. Strateginya cukup berhasil. Menempa hantu besar, tidak hanya dapat menarik prajurit, tetapi juga menyerap banyak manusia. Setelah itu, baru pikirkan cara untuk menciptakan bencana. Setelah hari ini, kebutuhan daging dan darah Raja Abadi setidaknya dapat memenuhi lebih dari setengahnya. Kerja bagus. Saat wanita itu berpikir, suara Raja Abadi bergema di otaknya. Semua orang dengan darah ras abadi dianggap sebagai bagian dari tubuhnya. Segala sesuatu yang dilihat dan dirasakan seorang wanita saat ini berada di bawah kendali Raja Abadi. Jelas sekali, Raja Abadi juga melihat sekelompok besar orang di bawah tekanan. Wang, kamu harus menggunakan sedikit kekuatan abadi hari ini, jika tidak, akan sulit membunuh begitu banyak orang dalam waktu singkat. Kata wanita itu. Yah, aku setuju, kata Raja Abadi. Terima kasih Raja atas kepercayaannya. Wanita itu membungkuk pada kehampaan. Di kaki gunung, manusia masih mengambil gambar, dan para pejuang sudah dalam perjalanan ke Gunung Qiankun. Prajurit dengan basis budidaya tinggi terbang langsung dengan Ki, sedangkan prajurit dengan basis budidaya rendah melarikan diri. Mereka berebut karena takut harta karun di gunung itu akan diambil alih oleh orang lain. Saat para prajurit sedang mendaki, dua sosok muncul dari atas puncak gunung dan di bawah hantu besar. Itu adalah Fang Yu dan Ye Sengsui. Keduanya jatuh dari udara dan berdiri kokoh di atas batu di puncak gunung. Di sini, sebelum hari ini, dia belum pernah melihat mantra teleportasi, apalagi mengucapkannya. Dia bahkan tidak memikirkan hal-hal seperti menempuh jarak ratusan kilometer dalam sekejap. Tapi sekarang, dia benar-benar melakukannya. Butuh 1 atau 2 detik untuk mencapai puncak Gunung Qiankun di Huaibei Barat dari ibu kota selatan. Ye Sengsui sangat gembira sekaligus terkejut, tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Setelah Fang Yu mendarat, pertama-tama dia melihat ke arah hantu yang menjulang tinggi, lalu melihat sekeliling. Segera, dia menemukan 4 batu bersinar. Keempat batu ini adalah senjata ajaib sederhana, yang secara kolektif disebut batu pencitraan. Mereka terletak di 4 penjuru puncak gunung dan bertindak sebagai proyektor. Hantu besar di langit ini dipetakan oleh keempat batu ini. Peri, kotoran. Namun, Fang Yu memiliki jawaban yang jelas mengenai hal ini. Dia datang ke Gunung Qiankun bukan untuk hantu ini, tetapi untuk mengetahui apakah ada harta karun yang lahir di gunung ini. Kini menginjak puncak Gunung Qiankun, dia benar-benar merasakan nafas yang istimewa. Nafas ini terpancar dari bawah kaki dan dari dalam Gunung Qiankun. Merasakan nafas ini, Fang Yu menyerah untuk segera pulang. Bagian dalam gunung mengeluarkan nafas. Agak aneh, bukankah gunung ini berlubang? Fang Yu sedikit mengernyit, mengangkat kakinya, dan mundur sedikit lebih keras. Ledakan, kerikilnya terciprat, dan sebuah lubang kecil muncul di tempat kaki diinjak. Dilihat dari kekuatan batunya, tidak banyak masalah. Namun nafasnya benar-benar keluar dari dalam batu di kaki. Fang Yu mengerutkan kening, berpikir, siapa yang menempatkan 4 batu pencitraan di puncak gunung untuk menciptakan hantu sebesar itu? Apa tujuan orang ini? Apakah aura dari dalam Gunung Qiankun gelombang www.novelringan.com gelombang juga dipalsukan? Fang Yu memiliki banyak keraguan dan perlu dianalisis satu persatu. Pertama, apa tujuan diciptakannya hantu sebesar itu? Tentu saja untuk menarik orang lain untuk datang. Sekelompok besar manusia di kaki gunung, serta sekelompok prajurit yang datang ke puncak gunung, semuanya tertarik dengan hantu ini. Di kalangan pencaksilat bahkan terdapat rumor bahwa ini adalah hantu abadi yang menambah daya tariknya. Apa alasan menarik begitu banyak pejuang dan manusia untuk datang? Jika memang ada harta karun di gunung ini, bukankah lebih baik mengambilnya secara diam-diam? Mengapa harus diiklankan untuk menciptakan citra virtual sebesar itu untuk menarik orang lain? Mungkinkah syarat untuk membuka harta karun itu adalah dibutuhkan banyak prajurit? Tidak, seharusnya tidak ada kondisi aneh seperti itu. Lalu, Anda harus memikirkan dari tujuan awal. Menarik lebih banyak orang. Fang Yu tiba-tiba teringat prajurit kejam yang telah dibersihkan beberapa waktu lalu. Dalam sekejap, dia mengerti arti semuanya. Ini adalah konspirasi para abadi. Menarik orang ke suatu tempat, lalu temukan cara untuk membunuh mereka untuk mendapatkan banyak mayat.
Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan melihat ke arah kaki gunung. Di kaki gunung untuk melihat manusia yang hidup, setidaknya harus ada 8 atau 9 ribu, atau bahkan puluhan ribu. Apalagi banyak orang yang bergegas ke tempat ini. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu mengulurkan jarinya dan menembakkan ledakan energi sejati ke salah satu batu. Ledakan, 4 batu pencitraan meledak satu demi satu. Sosok manusia di langit, berkedip-kedip dengan keras terlebih dahulu, lalu tiba-tiba menghilang. Sekelompok manusia yang datang untuk mengambil gambar di bawah gunung mengeluarkan suara yang mencurigakan. Bagaimana penglihatan itu bisa hilang? Sial, aku baru sampai, kok aku menghilang? Sekelompok manusia yang bergegas ke tempat pemandangan itu tercengang. Para pejuang yang dengan cepat mendekati puncak gunung juga menemukan hal ini. Namun mereka tidak berhenti, melainkan mengubah wajah mereka dan terbang ke puncak gunung dengan kecepatan lebih cepat. Dalam pandangan mereka, hilangnya gambar virtual ini berarti seseorang telah mencapai puncak gunung. Mereka harus mempercepat, kalau tidak mereka tidak akan mendapat apa-apa. Tuan Fang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Sengsui memandang Fang Yu dan bertanya. Jangan khawatir, biarkan aku melihat apakah yang abadi kali ini murni penipuan, atau memancing dengan umpan. Kata Fang Yu sambil menutup matanya. Ye Sengsui sama sekali tidak mengerti arti kata-kata Fang Yu, dan menatap Fang Yu dengan tatapan kosong. Kemudian, Fang Yu membuka matanya, tetapi ekspresinya berubah ketakutan. Pupil Fang Yu memerah, dan di pupilnya, tanda putih berputar dengan cepat. Ini adalah pertama kalinya Ye Sengsui melihat Fang Yu dalam keadaan ini, dan wajahnya terkejut beberapa saat. Fang Yu menunduk, menggunakan penglihatan mata ini, mengintip ke bagian dalam Gunung Qiankun. Setelah melihat situasi di dalam gunung ini, Fang Yu mengangkat alisnya dan sedikit kejutan muncul di wajahnya. Seluruh gunung ini merupakan kombinasi dari berbagai larangan. Bahkan bisa dikatakan ini bukanlah gunung, melainkan lingkaran sihir yang sangat besar. Itu terlalu padat. Bidang pandang Fang Yu dipenuhi benang yang dililitkan oleh berbagai hukum. Dia menarik pandangannya ke bawah, hanya untuk melihat benda berkilau. Dia tidak bisa melihat secara pasti benda apa itu. Karena seluruh artikel terjerat oleh kekuatan berbagai undang-undang dan diblokir di depan Anda. Yang pasti item ini pastinya bukan barang iseng. Lagi pula, tidak ada yang akan menggunakan lingkaran sebesar itu untuk menutupi benda biasa. Tampaknya para dewa masih menggunakan umpan untuk memancing. Hanya saja kesulitan untuk mendapatkan umpan ini tidaklah tinggi. Bahkan bisa dikatakan selain Fang Yu, tidak ada prajurit lain yang bisa melakukan ini. Terlalu banyak batasan di gunung ini. Saat ini, Fang Yu merasakan aura ratusan prajurit mendekat. Mata Fang Yu kembali ke keadaan normal. Dia menoleh dan berkata kepada Ye Sengsui, yang bingung, kami tinggal di sini sekarang dan tidak perlu melakukan apapun. Segera, 8 sosok terbang keluar dari tebing di belakang Fang Yu dan jatuh di depan Fang Yu dan Ye Sengsui. Itu adalah tim saudara laki-laki dan perempuan keluarga Yu. Dengan permen lollipop di mulutnya, Yunan menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu dan Ye Sengsui, dengan tatapan jijik di matanya dan pada saat yang sama bercampur dengan kecurigaan, dan bertanya, "Hei, siapa kalian berdua? Apakah kalian yang pertama untuk mencapai puncak gunung?" Yu Shiji dan 6 rombongan berbalik dan memandang Fang Yu dan Ye Sengsui bersama-sama. Ye Sengsui memandangi sekelompok orang di depannya, detak jantungnya semakin cepat. Karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura dasar kultivasi yang terpancar dari kelompok orang ini jauh lebih tinggi darinya. Ranah 8 prajurit di depan mereka tampaknya berada di atas ranah Wuzun. Barisan seperti itu sangat kuat. Naner, sedikit sopan. Yu Shiji melirik ke arah Yunan, lalu menoleh ke arah Ye Sengsui lagi, dengan senyum ramah, dan bertanya, "Nona, halo, saya Yu Shiji, dari keluarga Dongduyu. Saya ingin tahu, kalian, setelah sampai di puncak gunung, apakah kamu menemukan sesuatu?" Dongdu Yujia. Mendengar nama ini, hati Ye Sengsui melonjak. Dongdu adalah kota besar. Wilayah ini tidak bergantung pada wilayah utama dan terletak di bagian paling timur Tiongkok, dekat laut. Pada saat yang sama, ibu kota timur, ibu kota selatan Huaibei, ibu kota barat di barat laut, dan ibu kota utara, juga dikenal sebagai ibu kota, secara kolektif disebut sebagai 4 ibu kota Tiongkok. Dunia Budo di ibu kota timur cukup kuat dan menempati peringkat kedua di antara 4 kota besar, kedua setelah ibu kota utara.
Dibandingkan dengan dunia seni bela diri Huaibei, dunia seni bela diri Dongdu jauh lebih kecil, namun kekuatannya tidak lemah sama sekali. Ye Sengsui pernah pergi ke ibu kota timur bersama ayahnya, dan memiliki pemahaman yang baik tentang dunia seni bela diri di ibu kota timur. Dongdu Yujia adalah salah satu keluarga terbaik di dunia seni bela diri Dongdu. Tanpa diduga, saya akan bertemu orang-orang dari keluarga Yu di Dongdu di sini. Melihat perubahan di wajah Ye Sengsui, mulut Yunan memunculkan senyuman menghina. Yu Shiji memandang Ye Sengsui dan bertanya dengan lembut, "Nona, apakah Anda mendengarkan saya?" Kami tidak menemukan apapun." Ye Sengsui melirik Fang Yu di sampingnya dan menjawab. Setelah memperhatikan mata Ye Sengsui, Yu Shiji menatap Fang Yu. Aura dasar budidaya di tubuh Fang Yu menunjukkan bahwa dia hanya memiliki alam bawaan. Seniman bela diri bawaan, dalam dunia pencaksilat adalah tingkat eksistensi paling rendah, tidak perlu diperhatikan. "Kamu," Yu Shiji hendak bertanya. Ledakan. Saat ini, ada suara gemuruh di belakangnya. Wajah Yu Shiji berubah, dan dia segera menoleh. Di bawah asap dan debu, muncul lubang dengan radius sekitar 20 meter. Banyak pejuang yang bergegas ke puncak gunung dan saling memandang ketika mereka melihat gua yang tiba-tiba terbuka ini. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah ini pintu masuk ke jalur peri? Tepat ketika para prajurit tertegun di tempat, semburan cahaya warna-warni yang menyilaukan muncul dari pintu masuk gua ini. Ya Tuhan, cahaya ilahi meledak, ini jelas merupakan penglihatan yang hanya bisa muncul di dunia. Seru seorang prajurit. Setelah tatapan warna-warni ini muncul, prajurit yang tidak sabar itu langsung bergegas, dan langsung menghilang ke pintu masuk gua. Hal ini membuat pendekar yang tadinya ragu-ragu, segera mengambil keputusan dan bergegas menuju gua bersama. Yu Shiji tidak terburu-buru, tapi mengerutkan kening dan melihat ke lubang di depannya. Begitu banyak prajurit yang menyerbu masuk, tidak akan terjadi apa-apa. Yunan berkata dengan malas. "Tuan Fu mengajarkan bahwa kita harus waspada setiap saat," kata Yu Shiji. "Kamu benar-benar ibu mertua. Kami berusaha keras untuk bangun, tapi kami tidak berani masuk ke sini." Yunan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, "Jika kamu tidak masuk, aku akan pergi sendiri." Setelah berbicara, Yunan langsung bergegas ke lubang depan. "Merindukan," teriak rombongan itu. Yu Shiji mengertakkan gigi dan berkata, "Ayo pergi, ikuti Naner." Sekelompok orang dengan cepat pergi dari depan Fang Yu dan Ye Sengsui dan memasuki pintu masuk gua. Pada saat ini, para pejuang terus berdatangan ke puncak gunung, dan mereka terus masuk dari pintu masuk gua. Hanya dalam beberapa menit, setidaknya 300 prajurit memasuki pintu masuk gua. "Tuan Fang, bukankah kita masuk?" Ye Sengsui melihat sekelompok prajurit yang bergegas masuk, menoleh ke arah Fang Yu, dan bertanya. "Tentu saja kamu harus masuk, tapi jangan dari lubang ini." Senyuman muncul di wajah Fang Yu. Kelompok prajurit ini, untuk mengejar apa yang disebut jejak peri, benar-benar kehilangan akal. Sebuah parit yang jelas sekali, melompat ke dalamnya. "Masuk dari lubang ini. Kamu harus melewati setidaknya selusin larangan sebelum dapat mencapai lokasi harta karun terendah gelombang www.novelringan.com. Gelombang kami juga akan masuk dan mengikuti saya," kata Fang Yu. Tepat ketika Fang Yu dan Ye Sengsui berbalik dan pergi, 5 pria berjubah hitam terbang ke puncak gunung. Semua prajurit menuju ke lubang di tengah, hanya Fang Yu dan Ye Sengsui yang berjalan ke arah yang berlawanan. Luo Teng menatap punggung Fang Yu, matanya yang tajam bersinar dengan warna yang aneh. Orang ini sebenarnya memiliki. Setelah memikirkannya, Luo Teng berbalik dan memerintahkan keempat pria itu, "Masuklah melalui gua ini, dan tetap berhubungan dengan indera spiritualmu kapan saja." Memahami, keempat pria itu tidak memiliki pertanyaan apapun, mereka langsung terbang menuju pintu masuk gua, dan dengan cepat memasuki pintu masuk gua. Dan Luo Teng menyembunyikan auranya dan mengikuti ke arah di mana Fang Yu dan Ye Sengsui pergi. Fang Yu membawa Ye Sengsui dan perlahan melompat turun dari tebing, dan dengan cepat jatuh ke lereng gunung. Saat ini, dia membuka matanya sehingga bisa melihat semuanya lagi. Dia mencari jalan pintas yang bisa menghindari semua batasan dengan sempurna. Setelah melewati berbagai hukum yang rumit, Fang Yu dengan cepat menemukan jalan yang jelas dan tidak terhalang. "Pahat saja dari sini." Fang Yu berhenti sekitar 80 meter dari dasar gunung dan berkata kepada Ye Sengsui yang berada di samping. Pada saat ini, telinga Fang Yu bergerak sedikit,
dan dia mendengar suara yang sangat pelan. Fang Yu mengangkat kepalanya. Luo Teng, yang menelusuri ke puncak Fang Yu, segera menggunakan teknik penyembunyian untuk membuat dirinya transparan. Secara umum, mustahil ditemukan ketika nafas dan tubuh tersembunyi. Tapi yang tidak dia duga adalah mata Fang Yu menatapnya dengan tegas. Ingin mengambil jalan pintasku. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Fang Yu menunduk, berpura-pura tidak menemukan Luo Teng. Segera, dia menoleh dan berkata kepada Ye Sengsui, kamu mundur sedikit, saya ingin membuat lubang dari sini. Bagus. Ye Sengsui segera mundur 10 meter jauhnya. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya dan melancarkan pukulan ke dinding batu di depannya. Ledakan, puing-puing pecah dan debu beterbangan. Energi sebenarnya yang terkandung dalam tinju Fang Yu mengalir ke bagian dalam batu seperti naga bumi, membuka jalan dengan kekuatan penghancur. Raungan di bebatuan berlangsung 40 hingga 50 detik sebelum berhenti. Saat ini, Luo Teng bersembunyi di atas Fang Yu, matanya sudah penuh keterkejutan. Kekuatan pukulan bisa mencapai titik seperti itu. Pemuda yang tampaknya hanya memiliki alam bawaan di permukaan ini bukanlah seorang pejuang biasa. Pantas saja tubuhnya mengeluarkan nafas seperti itu. Selain keterkejutannya, wajah Luo Teng samar-samar menunjukkan kesedihan dan kegembiraan. Setelah suara di dalam batu berhenti, Fang Yu menoleh ke arah Ye Sengsui dengan tatapan bingung, dan berkata, ayo pergi, ayo masuk dari sini. Oke, Tuan Fang. Ye Sengsui menjawab dengan hampa, lalu mengikuti punggung Fang Yu ke dalam batu dari lubang yang baru saja digali. Setelah keduanya memasuki batu, Luo Teng di atas perlahan turun ke pintu masuk gua, mengerutkan kening dan melihat ke arah lorong yang gelap. Masuk dari sini, bisakah kamu benar-benar menemukan harta karun di gunung? Luo Teng ragu-ragu sejenak, dan dengan cepat mengambil keputusan. Bagaimanapun, ada 4 anak buahnya yang pergi ke pintu masuk puncak gunung, dia tidak perlu terlalu banyak berpikir. Yang paling penting adalah mengikuti Fang Yu dari dekat, dan menemukan kesempatan untuk mengambil gambar untuk menaklukkannya dengan satu pukulan. Dengan demikian, Luo Teng memasuki saluran tersebut. Wang, saat ini ada lebih dari 1000 prajurit yang telah memasuki Gunung Qiankun. Di tempat tinggi 2 km dari Gunung Qiankun, wanita itu menceritakan kepada Raja Abadi di dalam hatinya. Ya, jawab Raja Abadi. Selain itu, lebih dari 10.000 manusia telah berkumpul di kaki gunung, namun karena hilangnya gambar virtual di puncak gunung, mereka akan segera bubar. Wanita itu menyipitkan mata sedikit, matanya dingin, dan berkata, kita harus menunggu dalam 15 menit. Lakukan di dalam, bisakah kamu mengumpulkan orang yang lebih besar? Raja Abadi bertanya dengan suara yang dalam. Wanita itu terkejut beberapa saat, dan menjawab, tentu saja, seharusnya ada banyak pejuang dan manusia di jalan, tetapi sekarang gambar virtual di puncak gunung telah menghilang, yang berarti keempat batu tersebut telah ditemukan, dan hancur. Turunlah, manusia fana yang hanya ingin melihat foto-foto hidup. Kemudian akan membuat gambar virtual lagi. Raja Abadi berkata, kesempatan ini cukup langka. Saya berharap mendapatkan cukup darah dan daging sekaligus. Dipahami, wanita itu menjawab, saya akan mengirim seseorang untuk melakukannya. Oh, kita terlambat dan gambar virtualnya telah hilang. Di luar area pemandangan Gunung Qiankun, sekelompok orang yang baru saja tiba menghela nafas. Di internet, mereka melihat berita bahwa hantu abadi muncul di Gunung Qiankun, dan mereka segera bergegas. Mereka tidak menyangka hantu tersebut akan menghilang sebelum mengambil foto. Berlari tanpa hasil, banyak orang, saat Gunung Qiankun paling populer di hari kerja, mungkin itu masalahnya, bukan? Seseorang melihat sekeliling dan menemukan kerumunan gelap, dan berkata dengan terkejut. Sudah hilang, tidak ada yang bisa dilihat. Seseorang berteriak dengan putus asa. Aku sudah ke sini, tunggu sebentar, bagaimana jika nanti ada penampakan lain? Nanti mungkin tidak ada tempat untuk berdiri. Seseorang berkata, tepat ketika kerumunan sedang berceloteh dan suasananya sangat hangat dan luar biasa, cahaya kuat muncul lagi di puncak Gunung Qiankun. Hantu, manusia peri, yang berdiri di puncak gunung dengan awan di atas kepalanya muncul lagi. Melihat pemandangan ini, sekelompok orang di luar tempat pemandangan itu berseru. Di sini lagi, lihat, kali ini sepertinya berbeda dari sebelumnya, peri ini memiliki pedang ekstra di tangannya.
Ya, satu pedang lagi. Ya ampun. Kemunculan kembali hantu itu membuat sekelompok besar orang ini sangat bersemangat. Titik. Fang Yu dan Ye Sengsui berjalan di dalam lorong dengan kecepatan normal. Semakin dalam Anda masuk, semakin gelap cahaya di terowongan hingga menghilang sepenuhnya. Fang Yu menggunakan energi yang menyebalkan untuk memadatkan bola cahaya di tangan kanannya, menerangi seluruh lorong, dan mondar-mandir di dalam. Ye Sengsui melihat sekeliling dengan heran sambil berjalan. Apakah ini benar-benar terowongan yang dibuat dengan pukulan? Dia dan Fang Yu telah berjalan di dalam selama hampir 5 menit, setidaknya beberapa ratus meter jauhnya, tetapi mereka masih belum dapat melihat ujungnya. Seberapa kuat pukulan Fang Yu tadi? Fang Yu di samping tidak menyadari keterkejutan di wajah Ye Sengsui. Pada saat ini, dia diam-diam memperhatikan Luo Teng yang mengikuti di belakang. Fang Yu belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Kenapa dia sengaja mengikuti Fang Yu? Namun, Fang Yu tidak mau berpikir terlalu banyak. Bagaimanapun, tidak mungkin orang ini mengikuti dari belakang dan mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Setelah berjalan sekitar 2 menit, Fang Yu berhenti. Ye Sengsui juga berhenti dan menatap Fang Yu. Sudah waktunya untuk berbalik, kata Fang Yu. Berbelok, Ye Sengsui terkejut. Hanya ada satu bagian di dalamnya. Kemana dia bisa berpaling? Tetapi pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba menginjak kakinya. Ledakan, seluruh bagian itu bergetar. Apalagi di bagian belakang saya, dinding batu silih berganti pecah dan puing-puing berjatuhan. Luo Teng, yang mengikuti di belakang, menjaga jarak sekitar 30 meter, wajahnya berubah, dan semburan nafas keluar dari tubuhnya, mengibaskan batu yang jatuh. Lalu, dia segera bergegas ke depan, mencoba berbicara dengan Fang Yu. Namun saat ini, seluruh lorong sedang runtuh dan pecahan batu berserakan di mana-mana. Luo Teng bergegas maju untuk jarak tertentu, tetapi Fang Yu tidak terlihat. Dia tersesat. Saluran seperti itu saja, bagaimana bisa hilang? Mata Luo Teng tajam, melepaskan perasaan spiritualnya, dan dia ingin mencari Fang Yu di dalam jangkauan gunung. Tapi tidak lama setelah kesadaran ilahi menyebar, dia merasakan kesemutan. Ini seperti seseorang menusukkan jarum ke belakang kepalanya. Luo Teng bersenandung menyakitkan, segera menarik kesadaran ilahi, memegangi kepalanya, dan bersantai sejenak sebelum menjadi tenang. Aku ditemukan, sialan. Luo Teng sangat marah, matanya tajam. Saat ini, dia dikelilingi oleh pecahan batu, dan butuh banyak usaha untuk keluar. Pada saat yang sama, dia tersesat. Tidak ada cara lain, Luo Teng harus menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk menghubungi keempat bawahannya. Fang Yu dan Ye Sengsui buru-buru jatuh ke gunung dengan terjun bebas. Selama seluruh proses, Ye Sengsui memegang erat lengan Fang Yu. Sejak tiba di Gunung Qiankun, dia selalu menjadi bingsui yang pintar, dan otaknya tidak bisa mengimbangi kecepatan Sang Yu. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan atau kemana Fang Yu akan membawanya. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengikuti Fang Yu dengan cermat. Setelah terjatuh selama 2 menit, Fang Yu terus menginjak tanah. Saat ini, keduanya sudah berada di lingkungan baru. Wow, satu langkah ke depan, terdengar suara air yang jernih. Ye Sengsui menunduk karena terkejut dan menatap kakinya. Di bawah solnya, sepertinya ada genangan air yang sangat dangkal. Namun karena cahaya di sekitarnya terlalu gelap, situasi spesifiknya tidak dapat dilihat. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan mengembunkan bola cahaya lagi. Seluruh ruangan langsung menyala. Ini, setelah melihat pemandangan sekitarnya dengan jelas, wajah Ye Sengsui terkejut dan mulutnya sedikit terbuka. Ada ruang yang cukup luas di depanku. Dinding batu di kedua sisinya sangat halus, dan beberapa mural terukir di atasnya. Dilihat dari polanya, mereka menggambarkan sekelompok orang. Lapisan kabut putih melayang di tanah, dan terasa seringan menginjak awan. Ke depan, Anda bisa melihat puluhan patung batu yang tersusun rapi berdiri di atas tanah datar. Sulit membayangkan ada dunia sebesar itu di kaki gunung. Pantas disebut Gunung Qiankun, dan memang ada alam semesta di dalamnya. Ruang bawah tanah cukup sepi, dengan sirkulasi udara yang baik dan suhu yang sedikit lebih sejuk. Dibandingkan dengan keterkejutan Ye Sengsui, Fang Yu jauh lebih tenang. Saat dia masih di puncak gunung, dia menggunakan mata itu untuk melihat pemandangan di bawah, dan dia sudah terkejut. Fang Yu berjalan ke mural di samping dan mengamati mural itu dengan cermat.
Isi mural ini adalah seseorang yang terbang di udara sambil memegang pedang panjang di tangan kanannya. Dan di bawahnya ada sekelompok orang yang juga memegang senjata. Tentunya mural ini menggambarkan adegan pertempuran dengan banyak musuh. Fang Yu melihat mural lainnya lagi. Semuanya serupa isinya. Itu semua adalah adegan dengan satu musuh dan banyak musuh, hanya saja postur dan senjata di tangannya berbeda. Setelah melihat beberapa mural, Fang Yu sampai pada suatu kesimpulan. Pemilik ruang ini, pastilah orang yang sangat narsis. Jika tidak mungkin konten setiap mural menjadikan diri sendiri sebagai protagonis, menonjolkan dominasinya yang perkasa. Setelah melihat mural itu sebentar, Fang Yu berjalan maju dan berjalan ke depan, tempat banyak patung batu berdiri. Sekilas, setidaknya ada 30 patung batu di sini. Di antara pahatan batu tersebut, terdapat deretan berbagai sosok, dan deretan berbagai monster atau makhluk roh. Ada juga deretan patung berbagai senjata sakti. Dan di balik ketiga deretan patung batu tersebut, tak heran jika terdapat sebuah patung yang jelas berukuran lebih besar dari patung batu lainnya. Ini adalah seorang pria, mengenakan baju besi, memegang tombak di tangannya. Kepalanya sedikit terangkat, matanya tajam, seolah menghadapi lawan yang sangat kuat. Saat melihat patung batu ini, Fang Yu sedikit mengernyit, terlintas di benaknya, selalu merasa bahwa orang ini agak mirip dengan seseorang dalam ingatannya. Namun jika dilihat lebih dekat, terlihat bahwa orang yang ada dalam ingatan tersebut sangat berbeda dengan patung batu ini, setidaknya dari segi tampilannya. Wajah orang-orang di patung batu ini terlalu tampan. Tuan Fang, ini, patung batu ini. Sementara Fang Yu berpikir, suara Ye Sengshui datang dari samping. Fang Yu menoleh untuk melihat ke arah Ye Sengshui dan menemukan bahwa dia sedang berdiri di depan salah satu patung batu, dengan wajah menghadap ke atas, menatap patung batu di depannya dengan kaget. Apa yang salah? Fang Yu bertanya. Petik 2 titik titik titik. Tuan Fang, lihat patung batu ini, apakah sedikit mirip denganmu? Ye Sengshui menoleh dan menatap Fang Yu selama beberapa detik, lalu menoleh dan terus melihat ke patung batu itu, seolah ingin membuat perbandingan. Mendengar kata-kata Ye Sengshui, Fang Yu mengerutkan kening dan menatap patung batu itu. Orang di atas patung batu itu berdiri di tempat, tangannya terkulai secara alami. Ia mengenakan jubah, rambutnya tidak panjang, dan tubuhnya sangat biasa. Dan wajahnya tergambar dengan sangat jelas, dan sangat mirip dengan Fang Yu. Meskipun wajah Fang Yu tidak menunjukkan betapa luar biasa wajahnya, setidaknya wajah itu tidak begitu populer sehingga ada orang yang mirip dengannya. Sepertinya begitu, Ye Sengshui berkata tidak percaya. Fang Yu melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk menyentuh patung batu itu. Patung-patung batu tersebut terpelihara dengan baik. Pasti sudah ada sejak lama, namun di dasar gunung ini tidak akan terkorosi oleh benda asing apapun, sehingga tidak ada kerusakan pada bagian luarnya. Setelah mendekat, saya semakin bisa merasakan patung batu itu adalah Fang Yu sendiri. Entah itu bentuk tubuh atau wajahnya, terlihat terlalu mirip. Fang Yu memandangi patung batu lainnya di baris ini. Banyak orang di patung batu yang ada dalam ingatan Fang Yu, dan mereka adalah orang-orang yang dia kenal sebelumnya. Pada saat ini, dia akhirnya memutuskan bahwa pemilik ruangan ini memang pria yang ada dalam ingatannya. Nasibnya benar-benar tidak jelas. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat patung batu yang sangat besar di belakang 3 baris patung batu, dengan senyuman di wajahnya. Saat ini, otak Ye Sengshui sedang kacau. Ruang bawah tanah semacam ini jelas sudah ada sejak lama. Tapi di tempat seperti itu, patung batu yang mirip dengan 80 atau 9 poin Fang Yu muncul. Hal semacam ini, tentu tidak bisa dijelaskan secara kebetulan, agak aneh kalau dipikir-pikir. Ye Sengshui menjadi semakin ketakutan saat memikirkannya, tidak bisa berkata apa-apa untuk sementara waktu. Tapi setelah Fang Yu melihat patung batu ini, ada kenangan di wajahnya, dengan senyuman tipis di wajahnya. Hampir 1.500 prajurit telah memasuki bagian dalam Gunung Qiankun. Sudut mulut wanita itu melengkung, memperlihatkan senyuman lucu namun dingin. Strateginya cukup berhasil. Dengan bayangan abadi, itu benar-benar dapat menarik banyak prajurit. 1.500 prajurit, bahkan jika mereka hanya satu prajurit alam bawaan, masih bisa mencapai daging dan darah 3 manusia. Terlebih lagi, bagi para pejuang yang berani memasuki Gunung Semesta, sebagian besar basis budidayanya berasal dari tuannya. Jika Anda dapat membunuh semua prajurit di dalam Gunung Qiankun,
ditambah manusia yang terus-menerus berdatangan dari luar. Daging dan darah yang dibutuhkan untuk membentuk kembali tubuh Raja Abadi dapat dikumpulkan dalam 1 hari. Seseorang telah mencapai dasar Gunung Qiankun. Suara Raja Abadi terdengar, sangat cepat. Wanita itu terkejut. Orang itu adalah Fang Yu, kata Raja Abadi. Setelah mendengar kata Fang Yu, wajah wanita itu berubah, dan tubuhnya meledak dengan niat membunuh yang brutal. Fang Yu benar-benar datang juga. Hahaha, pada saat ini, Raja Abadi tiba-tiba tertawa. Wajah wanita itu menjadi stagnan, dan dia bertanya, "Wang, apa yang terjadi?" "Dulu, saat aku masih lemah, aku menemukan harta karun di Gunung Qiankun. Jadi aku mencoba mengambilnya. Alhasil, aku hampir hancur oleh kemauan yang ada di dalam." Raja Abadi berkata, "Setelah cedera serius itu, saya menghabiskan hampir 20 tahun untuk memulihkan diri sebelum pulih. Cedera itu berdampak besar pada saya, sehingga saya akan mencapai puncak kekuatan saya di masa depan, dan saya akan tetap takut akan hal itu." Sekarang Fang Yu telah mencapai level terbawah. Jika dia ingin mengambil harta karun itu, dia pasti akan membuat marah keinginan itu. Jika keinginan itu ditembakkan, tidak ada yang bisa melarikan diri dari seniman bela diri di seluruh Gunung Qiankun. Setelah mendengar perkataan Raja Abadi, senyuman perlahan muncul di wajah wanita itu, mulutnya terbuka semakin lebar, lalu dia melihat ke langit dan tertawa. Dia tidak ragu dengan perkataan Raja Abadi. Sebuah wasiat yang bisa membuat Peak Immortal King merasa cemburu. Mungkinkah Fang Yu tidak bisa dibunuh? Meskipun dia sangat ingin membalas dendam sendiri, dia cukup senang melihat Fang Yu mati begitu cepat. Pada saat ini, berbagai seruan dan jeritan terdengar dari waktu ke waktu di lorong rumit di dalam Gunung Qiankun. Banyak sekali larangan di Gunung Qiankun. Hampir setiap ruas jalan akan memicu larangan dan menghadapi bahaya. Pembatasan sebelumnya beruntung, semuanya adalah organ kecil yang dapat dengan mudah dihindari. Namun setelah jarak tertentu, intensitas larangannya meroket. Di beberapa saluran, bahkan monster tingkat tinggi pun muncul. Monster-monster ini tidak hanya dapat menghentikan prajurit untuk jatuh, tetapi bahkan membunuh orang. Oleh karena itu, sebagian besar prajurit tidak berhenti di posisi lereng gunung. Hanya segelintir tim kuat yang menerobos bagian lereng gunung ini dan terus berjalan menuruninya. Tim Yu adalah salah satunya. Tim mereka yang terdiri dari Wu Zun sangat kuat dimanapun mereka ditempatkan, dan tidak menjadi masalah bagi mereka untuk memecahkan beberapa monster ke-7 dan ke-8. Kemana arah jalan ini? Sepanjang waktu menurun, sudah lama sekali. Yunan berkata dengan tidak sabar. Akhirnya seharusnya berada di kaki Gunung Qiankun. www.novelringan.com Kita harusnya sudah dekat sekarang, bersabarlah, kata Yu Shiji. Luo Teng mencoba, seperti Fang Yu, meledakkan saluran dengan energi sejati. Namun dengan satu tembakan telapak tangan, dia sendiri terlempar karena guncangan belakang dinding batu. Selain cipratan puing, dinding batu tersebut tidak menimbulkan banyak kerusakan sama sekali. Dinding batu ini jelas bukan dinding batu biasa. Bagaimana orang itu melakukannya? Satu pukulan menghantam jalan yang begitu panjang. Setelah mencoba, tapi dia segera pulih dan bergegas keluar ke arah dia berjalan, lalu kembali ke puncak gunung dan memasuki bagian dalam Gunung Qiankun melalui lorong itu. Sesuai instruksi keempat bawahannya, ia dengan sempurna mengikuti jalan yang memicu pelarangan tersebut, dan tidak butuh waktu lama untuk bisa mengimbangi bawahannya. "Tuan muda, Anda," melihat kepala Luo Teng berkeringat dan wajahnya tidak cantik, salah satu bawahannya bertanya dengan prihatin. "Aku baik-baik saja, di mana keluarga Yu?" Luo Teng bertanya. "Mereka seharusnya berada tidak jauh di depan kita. Jika kita mempercepat, mereka akan punya kesempatan untuk mengejar mereka," jawab bawahan itu. "Kalau begitu, percepat." Luo Teng memberi perintah dan bergegas turun lebih dulu. Dasar Gunung Qiankun. Fang Yu melihat sekeliling. Meski ruangan di sini luas, namun dikelilingi dinding batu dan tidak ada jalan lain. Menurut apa yang saya lihat di puncak gunung sebelumnya, barang yang dibungkus dengan berbagai batasan seharusnya masih berada di bawah. Di bawah, Fang Yu menunduk, melihat kabut putih di bawah kakinya, mengerutkan kening. "Kamu berdiri saja di sini dan tunggu aku," kata Fang Yu. Petik 2. "Oke," Ye Seng Sui mengangguk. Setelah itu, Fang Yu langsung berbaring di tanah di mana lapisan kabut putih mengambang. Setelah turun,
Tubuh Fang Yu seluruhnya tertutup kabut putih. Ye Sengshui melihat ke tempat Fang Yu berbaring, wajahnya terkejut. Setelah turun, Fang Yu merasakan hawa dingin pada awalnya, dan kemudian seluruh tubuhnya sepertinya telah melewati lapisan kehampaan. Segera, penglihatan di depannya berubah dari gelap gulita menjadi terang. Di depan Fang Yu, tidak ada lagi tembok batu, melainkan lobi yang sangat mewah. Dekorasi lobinya cukup mewah, dengan permata berharga bersinar di mana-mana. Fang Yu berdiri di tengah lobi. Di depannya ada tempat duduk yang tinggi, dan Anda harus melewati tangga sebelum bisa naik. Dan di atas tempat duduk ini, terdapat massa zat yang bersinar dengan cahaya yang kuat. Alasan mengapa dikatakan zat adalah karena ia tidak dapat dilihat apa adanya. Bentuknya seperti cairan dan juga seperti gas. Inilah alam semesta nyata di Gunung Qiankun ini. Fang Yu berjalan maju, menaiki tangga, dan naik. Tapi setiap dia naik satu langkah, akan ada satu langkah lagi di atasnya. Setelah berjalan lebih dari selusin lantai berturut-turut, jarak antara dia dan kursi tinggi tetap sama, tanpa perubahan sedikit pun. Jadi Fang Yu melompat tajam, ingin melompat langsung ke kursi yang tinggi. Ledakan, saat Fang Yu terbang dari tangga, telapak tangan giok putih besar tanpa cacat tiba-tiba muncul di udara, menamparkan tubuh Fang Yu. Fang Yu seperti memukul pelat baja yang sangat keras. Tiba-tiba dia jatuh dan jatuh dengan keras ke tanah. Saya tidak tahu batu permata apa yang dilemparkan ke tanah, dan sebuah lubang pecah. Apakah ada cara yang tidak bisa saya tempuh? Dewa paling membenci orang yang ingin mengambil jalan pintas sepanjang waktu. Sebuah suara yang dalam terdengar di lobi. Setelah mendengar suara ini, Fang Yu tersenyum. Itu benar-benar pria itu. Siapa kamu? Fang Yu bertanya. Saya adalah Tuan. Pihak lain berkata dengan bangga. Saya kira Anda pasti mengucapkan kalimat ini dengan kepala tegak sekarang. Fang Yu bertanya. Surat wasiat itu terdiam beberapa saat, dan telapak tangan di langit terbanting ke bawah. Ledakan. Dengan suara keras, Fang Yu jatuh ke lantai. Ini adalah lantai yang terbuat dari tiang biru langit dari dewa. Kamu merusaknya seperti ini. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri dari sini. Will berkata dengan suara dingin. Lihat wajahku dengan jelas, Lin Batian, kata Fang Yu. Mendengar nama tersebut, Will kembali terdiam. Fang Yu berdiri, menepuk-nepuk sisa spar di tubuhnya, dan melihat ke udara. Kamu adalah, nada surat wasiat tiba-tiba naik, jelas tidak bisa dipercaya. Setelah beberapa saat, sosok tembus pandang mengembun di udara, jatuh dari udara dan berdiri di depan Fang Yu. Fang Yu. Kamu adalah Fang Yu. Orang tembus pandang itu berjalan ke tubuh Fang Yu, meletakkan tangannya di bahu Fang Yu, dan menatap wajah Fang Yu saat dia bertanya. Ya, kata Fang Yu. Kamu, ya ampun. Wajah yang lain sangat terkejut. Kehendaknya ini ditinggalkan sebelum melintasi perampokan yang melonjak. Dia secara khusus meninggalkan senjata ajaib untuk mengatur waktu di dunia kecil ini. Oleh karena itu, dia sangat sadar akan berjalannya waktu. Kini, 2472 tahun telah berlalu sejak kenaikannya. Lamanya waktu tersebut cukup lama bagi manusia. Bahkan gunung pun mungkin habis selama ini. Tapi Fang Yu di depannya tidak berbeda dengan Fang Yu dalam ingatan. Fang Yu memang keberadaan yang abadi. Lin Batian, bukannya kamu tidak mengetahui situasiku, kenapa kamu terlihat begitu terkejut? Fang Yu tersenyum. Aku tidak bertemu denganmu selama lebih dari 2000 tahun. Bukankah wajar jika terkejut? Lin Batian kembali tenang dan tersenyum. Sungguh, sudah lama sekali. Lin Batian memandang Fang Yu, wajahnya penuh kenangan dan emosi. Saat itu, dia dan Fang Yu adalah teman baik, atau lebih tepatnya, mereka adalah guru sekaligus teman. Sekitar 3500 tahun yang lalu, Lin Batian bertemu dengan Fang Yu saat pertama kali menginjakan kaki di jalur kultivasi. Keduanya memiliki kepribadian yang sangat baik, dan mereka menjadi teman yang sangat baik. Selama 1000 tahun berikutnya, mereka menjaga hubungan yang sangat baik. Belakangan terjadi kecelakaan di Tiandaomen. Saat itu, Lin Batian sedang mundur. Ketika dia meninggalkan Bea Cukai, Fang Yu telah menghancurkan istana Xian, dan kemudian menghilang ke alam budidaya abadi, dan tidak ada berita. Lin Batian berjalan menuju gerbang Tiandao dan menemukan bahwa gerbang Tiandao telah terbakar menjadi abu. Setelah itu, dia mencari Fang Yu ke seluruh dunia, mencari berita di mana-mana. Setelah beberapa waktu,
Fang Yu masih belum ditemukan, jadi dia harus menyerah. Saat itu, budidayanya telah mencapai akhir masa bencana. Dengan bakatnya yang mempesona, hanya masalah waktu sebelum dia bisa naik. Tidak dapat menemukan Fang Yu, Lin Batian harus mundur lagi. Setelah itu, ia berhasil menembus puncak masa kesengsaraan. Dia memilih Gunung Qiankun di dekat tempat peristirahatan dan meninggalkan surat wasiat. Setelah itu, dewa tersebut selamat dari guntur dan naik menjadi peri. Fang Yu, apa yang terjadi dengan Tian Daomen dan kamu saat itu? Tahukah kamu bahwa karena kepergianmu, Lin Batian telah mendengar sedikit tentang apa yang terjadi di Tian Daomen. Tapi dia tahu bahwa hanya apa yang dikatakan Fang Yu secara pribadi adalah kebenaran. Mendengar pertanyaan Lin Batian, wajah Fang Yu sedikit berubah, matanya penuh warna kompleks. Ada kebencian, kemarahan, dan sedikit kelegaan. Jika yang bertanya bukan Lin Batian, dia akan menolak tanpa ragu. Namun menghadapi sahabat terbaik tahun ini, apalagi setelah pergi tanpa pamit, ia merasa masih harus menjelaskan. Oleh karena itu, Fang Yu menceritakan apa yang terjadi antara Tian Daomen dan Istana Xian. Ledakan. Setelah mendengarkan, Lin Batian melayangkan pukulan ke tanah. Fang Yu, kenapa kamu tidak meneleponku saat itu? Meskipun aku sedang mundur saat itu, aku meninggalkanmu dengan informasi kontak. Selama kamu berbicara, aku pasti akan keluar untuk membantumu. Lin Baweder berkata semua sedikit gemetar. Jika kemunduran selama masa kesengsaraan dihentikan, dibutuhkan setidaknya 10 tahun untuk pulih. Fang Yu berkata dengan tenang. Lagi pula, aku tidak perlu membantu. Aku bisa menyelesaikan kekacauan ini sendirian. Lin Batian berkata dengan marah. Sebagai temanmu, aku harus. Dewamu telah menjadi abadi, mengapa suasana hatinya berubah begitu hebat? Fang Yu menepuk bahu Lin Batian dan berkata, bang, bang, bang. Kemarahan Lin Batian tidak bisa diredakan, dan dia menghancurkan tanah yang terbuat dari tiang dengan pukulan dan pukulan, menghancurkan tanah menjadi lubang. Aku seharusnya tidak mengasingkan diri pada awalnya. Lin Batian mengertakkan gigi dan berkata, jika saya ada di sana, Istana Xian tidak akan bisa bergegas ke gerbang surga saat Anda berada di bawah kendali. Leng Sun Suang juga. Petik 2. Berhenti bicara. Fang Yu menarik napas dalam-dalam gelombang www.novelringan.com gelombang menyela Lin Batian. Kenangan ini adalah titik sakit terbesar dalam hidupnya, dan rasa permusuhan di dadanya sulit untuk ditekan. Lin Batian tidak berkata lebih jauh, tapi dengan putus asa menghantam lantai dengan tinjunya. Dia tahu Leng Sun Suang, dan Leng Sun Suang serta Fang Yu adalah teman baik. Setelah dia meninggalkan Bea Cukai tahun itu, dia tidak tahu bahwa Leng Sun Suang juga tewas dalam perjuangan ini. Dia awalnya mengira Leng Sun Suang hidup mengasingkan diri bersama Fang Yu. Dia tidak tahu sampai hari ini bahwa Leng Sun Suang telah binasa dan bawahan Istana Xian yang berantakan demi melindungi Tian Daomen milik Fang Yu. Kali ini, kemarahan di hatinya benar-benar meledak. Pada saat yang sama, ada penyesalan yang sangat besar. Jika dia tidak memilih mundur, hal-hal berikut ini akan sangat berbeda. Lin Batian meninggalkan surat wasiat ini sekarang di puncak masa kesengsaraan. Pada kondisi ini, tataran pikiran telah dikembangkan hingga selesai, dan tidak akan ada fluktuasi besar. Tapi sekarang, Lin Batian tidak bisa tetap tenang. Dia memandang Fang Yu di depannya, hatinya penuh menyalahkan diri sendiri. Dia bahkan tidak bisa membayangkan suasana hati Fang Yu ketika dia keluar dari penjara langit, melihat pintu surgawi terbakar menjadi abu, dan mengetahui berita kematian Leng Sun. Kelompok anjing di Istana Xian. Lin Batian sangat marah sehingga dia membanting tinjunya dan meretakkan lantai seluruh lobi. Fang Yu tidak berbicara, mengepalkan tinjunya, mencoba yang terbaik untuk menekan rasa permusuhan di dadanya. Setelah beberapa saat, Lin Batian berhenti dan berdiri dengan cemberut. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa membantu lagi sekarang. Istana Xian belum mati. Saat ini, Fang Yu mengangkat mata merahnya dan berkata dengan dingin, tidak mati. Lin Batian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu, matanya melebar. Saat aku membunuh Istana Api Ungu memberikan peringatan dan menyelamatkan jiwa beberapa murid dengan cara tertentu. Mereka baru bangun saat ini. Fang Yu berkata dengan dingin, sisanya setelah bangun tidur, I3 telah terselesaikan, dan sisanya belum ditemukan. Tubuh tembus pandang Lin Batian dipenuhi dengan aura pembunuh. Dia memandang Fang Yu, dan berkata dengan dingin,
kita bisa mencari mereka di seluruh Huaxia. Keluarkan omong kosong ini dan bunuh mereka satu persatu. Saya sedang melakukan ini, kata Fang Yu. Kali ini, biarkan aku bersamamu. Lin Batian berkata datar, lebih dari 2000 tahun yang lalu, saya tidak membantu Anda. Untungnya, saya meninggalkan surat wasiat dan masih memiliki kesempatan untuk menebus penyesalan tahun ini. Kamu hanyalah surat wasiat, meninggalkan tempat ini, kamu mungkin tidak dapat mendukungnya selama setengah bulan, kata Fang Yu. Setengah bulan, Fang Yu, kamu meremehkanku. Bagaimana surat wasiatku bisa bertahan selama sebulan? Lin Batian berkata dengan percaya diri. Fang Yu memandang Lin Batian, terdiam beberapa detik, dan berkata, apakah kamu tidak tinggal di sini dan menunggu ahli warismu? Tunggu sebentar, selama bertahun-tahun, hanya segelintir orang yang bisa masuk ke sini, dan mereka semua adalah sampah. Lin Batian mencibir, dan berkata, saya hanya menghancurkan sinar energi yang dalam itu, dan tidak akan meneruskannya ke kelompok itu. Oh, ada yang pernah ke sini sebelumnya? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Yah, mungkin ada 3 atau 4 orang yang menerobos masuk, dan mereka semua diusir oleh saya. Lin Batian berkata, salah satunya belum menjadi manusia, sepertinya makhluk dari ras lain. Makhluk dari ras lain, Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Saya merasa marah saat memikirkan orang ini, mungkin 800 tahun yang lalu. Lin Batian mengenang, itu bahkan bukan manusia, jadi aku sebenarnya ingin mengulurkan tangan untuk menyentuh aura misteriusku. Apa yang kamu lakukan dengannya? Fang Yu bertanya. Suasana hati saya sedang tidak baik saat itu, jadi saya menamparnya dengan tamparan, kata Lin Batian, tetapi tubuh makhluk ini juga dianggap kuat, dan tamparan itu tidak menamparnya sepenuhnya. Apakah kamu ingat penampilannya? Fang Yu bertanya. Mungkin menggunakan teknik tertentu, penampilannya tidak ada bedanya dengan manusia, tapi aura di tubuhnya terlihat jelas, beritahu saya bahwa dia bukan manusia, kata Lin Batian. Aura apa yang ada di tubuhnya? Apakah penuh dengan kematian dan roh jahat? Fang Yu terus bertanya. Petik 2 titik. Sepertinya begini, mereka, Lin Batian hendak bertanya, tapi mengerutkan kening, dan berkata, orang lain telah bergegas ke lantai atas, dan kita keluar. Kamu yang membuat patung di atas. Fang Yu bertanya. Ya, bagaimana? Apakah kamu melihat patungmu sendiri? Lin Batian tersenyum. Orang lain memahatnya seperti kamu, gambaranmu sendiri, terlalu dilebih-lebihkan, kata Fang Yu. Berlebihan, di mana berlebihannya? Bukankah hanya sedikit lebih besar? Patungku sendiri, aku harus selalu menonjol. Lin Batian membalas, ukurannya bukan masalah, masalahnya adalah wajahnya. Fang Yu berkata, jika kamu begitu tampan, orang suci dari Sekte Bulan Dingin tidak akan menolakmu. Petik 2 titik. Aku sudah bilang kalau dia menolakku karena wajahku. Lin Batian berkata dengan mata melotot, saya tidak begitu tampan, tetapi ada juga banyak orang suci dari sekte yang menyukai saya saat itu. Saya juga tahu bahwa wanita-wanita itu memiliki saudara laki-laki Tyrant. Tetapi pada akhirnya kamu masih belum punya teman. Fang Yu tersenyum. Itu karena aku berpikiran tunggal. Aku suka hanya saintes, tapi, jangan bicarakan itu. Sekarang dewaku bisa menjadi raja peri, seharusnya ada banyak yang abadi, hidup pasti sangat bahagia. Lin Batian menggelengkan kepalanya dan berkata, ledakan, sebelum saya selesai berbicara, saya mendengar suara dari atas. Anak-anak kecil ini masih berjuang. Jika saya merusak patung yang telah saya buat dengan susah payah, saya akan menghajar mereka semua hingga menjadi lumpuh. Lin Batian berkata dengan sengit. Fang Yu memikirkan Ye Seng Sui yang sedang menunggu di atas, dan berkata kepada Lin Batian, aku akan naik dulu, kamu bisa menemukan cara untuk menjadi manusia sebelumnya. Petik 2. Betapa mudahnya, samarkan saja dengan spiritualitas. Suara Lin Batian turun, dan semburan cahaya muncul di tubuhnya. Tubuh aslinya yang tembus cahaya segera menjadi benda padat. Pada saat ini, Lin Batian, mengenakan jubah biru pucat, dan mengipasi kipas kertas di tangannya, tampak seperti anak bangsawan yang tampan. Wajahnya sungguh setampan patungnya. Apakah ini baik-baik saja? Lin Batian bertanya. Terserah kamu, tapi aku harus mengingatkanmu bahwa pakaianmu sudah ketinggalan zaman, dan orang modern tidak memakai jubah sutra ini, kata Fang Yu. Tidak masalah, naiklah, kata
Lin Batian. Begitu suara itu turun, seberkas cahaya muncul di bawah kaki mereka. Kemudian, keduanya menghilang ke lobi bersama. Luo Teng, jangan melangkah terlalu jauh. Jika Anda bertindak atas kami di sini, itu hanya akan merugikan kedua belah pihak dan memberi manfaat bagi prajurit lain. Di ruang di bawah Gunung Qiankun, di jalan setapak yang dilapisi mural di kedua sisinya, tim saudara laki-laki dan perempuan keluarga Yu dihentikan oleh tim Luo Teng. Luo Teng menembak tanpa ragu-ragu, membuat wajah saudara laki-laki dan perempuan keluarga Yu berubah, dan suasana menjadi sangat tegang. Ye Sengsui, yang tetap di tempatnya, juga mendengar suara yang datang dari belakang, dan dengan cepat bersembunyi di balik patung batu, mengamati dengan cermat apa yang terjadi di belakang. Seniman bela diri itu semuanya adalah sampah dari Huaibei, dan mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi nelayan. Luo Teng berkata dengan dingin, "Aku akan membunuh kalian semua di sini, harta itu milikku, dan tidak ada yang mau pergi." Wajah Yu Shiji dan Yu Nan sedikit pucat, mereka jelas sangat ketakutan. Masuk akal jika ada 8 orang di tim mereka, sedangkan tim Luo Teng hanya memiliki 5 orang. Mereka mempunyai keunggulan absolut dalam hal jumlah. Luo Teng harus ditakuti. Namun, kesombongan Luo Teng menekan seluruh tim saudara laki-laki dan perempuan keluarga Yu. Ini karena suatu alasan. Keluhan keduanya memiliki sejarah yang panjang. Keluarga Luo adalah hegemon pertama di ibu kota timur, sedangkan keluarga Yu hanyalah keluarga tingkat menengah di ibu kota timur. Namun pada saat itu, patriark dari keluarga Luo adalah teman baik dari patriark dari keluarga Yu, dan bahkan bisa disebut sebagai saudara. Saat minum suatu malam, kepala keluarga Yu mengusulkan untuk bekerja sama dengan kepala keluarga Luo untuk pergi ke kehancuran bersama. Para leluhur dari kedua partai masing-masing memimpin sebuah tim untuk membagi pekerjaan dan bekerja sama sepanjang prosesnya. Setelah kesulitan yang tak terhitung, mereka akhirnya menemukan harta karun reruntuhan tersebut. Pada saat ini, pemilik keluarga Yu mengkhianati pemilik keluarga Luo. www.novelringan.com tiba-tiba menyerang tim keluarga Luo. Karena kesulitan yang dihadapi sebelumnya, seluruh tim keluarga Luo kelelahan. Di pihak keluarga Yu, mereka telah merencanakannya sejak lama, dan meninggalkan banyak energi. Akibatnya, seluruh tim keluarga Luo hampir musnah, dan kepala keluarga Luo meninggal secara tragis di bawah pedang kepala keluarga Yu. Harta karun reruntuhan ditelan oleh keluarga Yu. Setelah meninggalkan reruntuhan, keluarga Yu juga mengklaim bahwa tim keluarga Luo mengalami kecelakaan dan akan dihancurkan. Untuk mempertahankan kebohongan ini, kepala keluarga Yu mengeksekusi semua anggota yang terlibat dalam masalah ini. Namun, Patriark Yu tidak menyangka bahwa anggota tim keluarga Luo yang lain melarikan diri dan memberitahu keluarga Luo yang sebenarnya. Luo Jia sangat marah dan melapor langsung ke Asosiasi Seni Bela Diri. Namun karena pihak-pihak yang terlibat sudah meninggal, maka kepala keluarga Yu tidak mengakui kematiannya, dan tidak ada bukti, hal tersebut hanya bisa ditinggalkan. Namun sejak itu, vitalitas keluarga Luo terluka parah dan jatuh dari posisi dominasi ibu kota timur. Dan keluarga Yu, karena mereka memiliki semua harta dan warisan di reruntuhan, membubung ke langit, dan dengan cepat bergabung dengan keluarga Luo. Dalam beberapa tahun terakhir, status keluarga Yu bahkan melampaui keluarga Luo. Namun kebencian kedua keluarga tersebut tidak hilang seiring berjalannya waktu, melainkan semakin tumbuh semakin dalam. Keluarga Luo selalu berusaha membalas dendam, membuat keluarga Yu menanggung akibatnya. Patriark keluarga Luo yang meninggal dalam kejadian itu adalah kakek Luo Teng. Oleh karena itu, kebencian Luo Teng terhadap keluarga Yu bahkan lebih mengerikan. Hari ini adalah waktu terbaik untuk membalas dendam. Jauh di bagian barat Huaibei, keluarga Yu tidak bisa datang untuk menyelamatkan. Jika kamu membunuh Yu bersaudara di sini, kamu bisa membalas kematian tragis kakek. Hari ini, kalian semua harus mati. Luo Teng meledak dengan aura yang menakjubkan, matanya bersinar tajam. Luo Teng, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Yu Shiji bertanya dengan wajah jelek. Yu Nan di samping juga kehilangan kesombongan sebelumnya, dan ada ketakutan di matanya. Atas kebencian yang terbentuk di masa lalu, keluarga Yu lah yang salah, yang juga membuat mereka kurang percaya diri. Selain itu, Luo Teng adalah anjing gila, dan tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Dalam kondisi saat ini, jika ia benar-benar bertarung, meskipun ia bisa menang,
itu akan menjadi kemenangan yang buruk. Kakak dan adik Yu terbiasa menjalani kehidupan yang nyaman, mereka tidak ingin menggigit Luo Teng, anjing gila. Luo Teng, jika kamu melakukan ini, itu hanya akan menimbulkan konflik antara kedua keluarga kita. Itu benar-benar tidak perlu. Yu Shiji melanjutkan, kamu mengatakan banyak omong kosong, bukankah itu hanya rasa takut? Luo Teng tersenyum dingin, lalu memberi isyarat. Keempat pria di belakangnya segera bergerak maju untuk melepaskan nafas basis kultivasi di tubuh mereka. 4 Wuzun, dengan Luo Teng, mereka berlima berada di ranah Wuzun. Karena kamu bersikeras melakukan ini, Yu Shiji sedikit menyipitkan mata dan memberi isyarat. Keenam rombongan berjalan menuju tubuh Yu Shiji, ekspresi mereka bermartabat, dan tubuh mereka meledak. Ada 13 orang di kedua sisi, 13 Wuzun. Keluarga Yumu mencuri semua warisan saat itu. Aku ingin melihat apa yang telah kamu pelajari dari masalah anjing. Kata Luo Teng sambil meluncur ke arah keluarga Yu. Ledakan, 6 pengikut keluarga Yu mengangkat tangan mereka pada saat yang sama, mengembunkan tirai tipis, menghalangi telapak tangan ini. Ye Sengsui diam-diam mengamati pertempuran antara kedua belah pihak. Saat ini, dia merasakan hawa dingin dari sisinya. Dia menoleh dan melihat bola berbulu seukuran kepalan tangan melayang di sampingnya. Apa ini? Ye Sengsui sedikit mengernyit dan hendak melihat lebih dekat. Pada saat ini, bola tiba-tiba menoleh, memperlihatkan wajah tersenyum. Apa? Ye Sengsui sangat ketakutan hingga dia berteriak dan duduk di tanah. Bola berbulu itu sepertinya terkejut oleh Ye Sengsui, dan langsung terbang dan menghilang ke dalam pandangan Ye Sengsui. Pada saat ini, baik keluarga Yu dan keluarga Luo yang saling berhadapan mendengar teriakan datang dari depan. Luo Teng mengerutkan kening dan melihat ke depan. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, wajahnya sedikit berubah. Melihat kakak dan adik keluarga Yu di depannya, dia berbalik dan berjalan ke tanah datar dengan banyak patung batu di depannya. Setelah sedikit melepaskan kesadarannya, Luo Teng menemukan Ye Sengsui. Apakah dia? Luo Teng sedikit menyipitkan mata dan mengulurkan tangannya ke arah Ye Sengsui. Ye Sengsui ingin menghindar, tetapi merasakan kekuatan besar menghantam, dan seluruh orang terbang ke arah Luo Teng tanpa terkendali. Luo Teng mengulurkan tangannya untuk mencubit leher Ye Sengsui, dan bertanya dengan suara dingin, kemana perginya temanmu? Ye Sengsui mengertakkan gigi tanpa menjawab. Melihat keheningan Ye Sengsui, Luo Teng mencubit lehernya dengan lebih kuat. Wajah Ye Sengsui memerah dan ekspresinya menyakitkan. Dia ingin berjuang, tetapi tubuhnya tidak dapat menahannya. Aku akan bertanya lagi, di mana temanmu? Luo Teng bertanya. Saudara dan saudari dari keluarga Yu di belakang melihat. Gerakan Luo Teng, ekspresi mereka berubah. Mereka juga menyadari bahwa Ye Sengsui adalah sepasang pria dan wanita yang pernah bertemu di puncak gunung sebelumnya. Jelas sekali, Ye Sengsui datang ke ruang terbawa ini lebih awal dari mereka. Apalagi teman prianya menghilang. Dengan kata lain, pria itu kemungkinan besar telah menyentuh harta karun di gunung semesta. Memikirkan hal ini, mata Yu Shiji bergerak sedikit. Yunan menoleh untuk melihat ke arah Yu Shiji, dan menatap Yu Shiji. Kedua saudara laki-laki dan perempuan ini tumbuh bersama dengan pemahaman diam-diam yang tinggi. Lihat saja, Yu Shiji mengerti maksud Yunan. Tujuan mereka datang ke Gunung Qiankun hanya untuk mendapatkan harta karun di gunung tersebut, dan mereka tidak pernah berpikir untuk terlibat dengan Luo Teng. Kalian, pegang keempat anggota keluarga Luo, Naner dan aku akan mencari harta karun. Yu Shiji berbicara kepada keenam pria itu. Setelah berbicara, Yu Shiji dan Yunan berjalan maju dengan cepat. Keempat Wuzun dari keluarga Luo mengubah wajah mereka, dan mereka ingin menghentikan mereka, tetapi mereka diganggu oleh 6 Wuzun dari keluarga Yu yang muncul. Luo Teng merasakan gerakan Yu Shiji dan Yunan, menoleh dan menatap kakak beradik itu. Luo Teng, semua orang di sini untuk mencari harta karun. Jika kamu memiliki dendam, kamu harus mendapatkan harta itu sebelum berbicara. Yu Shiji berkata, jika tidak, jika harta itu jatuh ke tangan orang lain, kita tidak akan mendapatkan apapun. Luo Teng tidak berbicara, menoleh dan menatap Ye Sengsui yang wajahnya berubah ungu karena dicubit, dengan mata dingin. Aku beri kamu 3 detik lagi, jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan mematahkan lehermu, kata Luo Teng. 3-2, saudara dan saudari keluarga Yu juga melihat ke arah Ye Sengsui, yang hampir pingsan, menunggu jawaban Ye Sengsui. 1. Luo Teng tanpa ekspresi,
tangan kanannya hendak meremas tulang leher Ye Sengsui yang rapuh. Ledakan. Pada saat ini, kaki Luo Teng tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang kuat. Luo Teng langsung terlempar ke udara. Di saat yang sama, tangan yang memegang leher Ye Sengsui juga dilepaskan. Ye Sengsui jatuh ke tanah, terengah-engah. Dan Luo Teng menghantam dinding batu paling atas, dan jatuh lagi, membuat suara teredam. Luo Teng berjongkok di tanah dan mendengus menyakitkan, darah mengucur dari seluruh bagian tubuhnya dan sudut mulutnya. Melihat pemandangan ini, wajah saudara laki-laki dan perempuan keluarga Yu tidak jauh dari situ berubah. Tuan kecil, keempat Wuzun dari keluarga Luo di belakang bereaksi dan bergegas maju. Saudara dan saudari dari keluarga Yu tahu bahwa Luo Teng pasti telah melanggar batasan tertentu di sini, ekspresi mereka terkejut, dan mereka mundur beberapa langkah. Kenapa kamu tinggal di sana? Kemarilah. Yunan melihat keenam rombongan di belakang dan berseru dengan keras. Keenam Wuzun dari keluarga Yu segera bergegas ke sisi saudara laki-laki dan perempuan keluarga Yu untuk mencari perlindungan. Nafas yang sangat kuat muncul di udara. Semua orang yang hadir mengangkat kepala dan melihat ke udara. Ada semburat cahaya di udara. Lalu, dua sosok muncul. Itu adalah Fang Yu dan Lin Batian. Dan aura kuat itu terpancar dari tubuh Lin Batian. Fang Yu jatuh dari udara dan berjongkok di samping Ye Sengsui yang jatuh. Ketika Ye Sengsui melihat Fang Yu, hati yang selama ini dipegangnya, akhirnya rileks. Tuan Fang, Ye Sengsui mencengkeram lehernya, berteriak parau, dan pingsan. Fang Yu menjauhkan tangan Ye Sengsui, dan melihat tanda hitam muncul di leher aslinya yang putih. Fang Yu melirik Luo Teng yang terluka parah dengan ekspresi dingin, lalu mengulurkan tangannya dan menekannya ke leher hitam Ye Sengsui. Cahaya putih muncul, dan bekas luka di leher Ye Sengsui perlahan pulih. Di tengah udara, Lin Batian memandangi sekelompok orang di bawah, matanya menyipit, dan berkata, "Kamu membobol Tyrant Sageku, apa yang ingin kamu lakukan?" Saat berbicara gelombang www.novelringan.com gelombang Lin Batian meledak menjadi gelombang momentum. Setiap kata dalam kalimat yang dia ucapkan seperti bola meriam, membombardir kelompok Wuzun dari dua keluarga besar di Dongdu di bawah. Setelah sepatah kata, kelompok pencaksilat hanya merasakan sakit yang hebat di sekujur tubuh mereka, dan mengeluarkan geraman yang berdenyut-denyut. Terutama Yunan, di antara kelompok orang ini, kultivasinya adalah yang paling dangkal, dan dia diledakkan hingga duduk di tanah, wajahnya pucat. Yu Shiji juga tidak berdarah. Melihat Lin Batian di langit, jantung Yu Shiji berdebar kencang. Dia tahu bahwa yang ada di depannya ini pastilah wasiat yang ditinggalkan oleh kekuatan besar di zaman kuno. Keberadaan seperti ini, biarpun tuannya datang, saya khawatir akan sulit untuk dihadapi, apalagi kelompok orang mereka. Petik 2. Ya Tuhan, kami tidak tahu ini adalah situs Anda sebelumnya, maaf, kami akan mundur sekarang, kata Yu Shiji dengan cemas. Tidak ada yang lain, kamu baru saja bertarung di sini. Lin Batian berkata dengan dingin, dan melirik patung batu di bawah. Kamu beruntung dan tidak merusak patung batu ini, jika tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara denganku. Tekanan yang terkandung dalam kata-kata Lin Batian belum hilang. Saat dia berbicara, para penguasa bela diri di bawah meratap untuk sementara waktu. Yu Shiji langsung jatuh ke tanah, darah mengalir dari sudut mulutnya. Yunan hampir pingsan. Astaga, Yang Mulia, mohon maafkan kami benar-benar tidak memiliki upaya apapun, sungguh jangan. Yu Shiji memohon belas kasihan dengan keras. Dengan kekuatanmu, kamu berani menerobos Gunung Qiankun. Lin Batian menatap Martial Master yang meratap, menggelengkan kepalanya dengan tatapan jijik. Engah, setelah kalimat ini, Yu Shiji tidak bisa menahannya lagi, mengeluarkan seteguk darah, dan pingsan ke tanah.